Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan bercerita tentang pertempuran Qin Mu dengan permaisuri surgawi di istana leluhur dan kepalanya diledakkan kembali. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Peti mati terbuka, dan pohon dao yang layu disembunyikan di dalam peti mati besar. Tidak ada mayat, juga tidak ada roh primordial seseorang. Hanya ada buah dao yang layu di pohon dao. Kesadaran luas menyebar dari buah dao dan berkata dengan santai, eksistensi kecil seperti semut, mengejek elang yang menggunakan alam semesta sebagai tahunnya untuk terbang di antara berbagai alam semesta, menertawakan pengetahuan mereka yang dangkal. Hehe, teman kecil, kalian adalah orang-orang yang menyedihkan. Mereka berkomunikasi dengan kesadaran mereka. Meski mereka tidak memahami bahasa satu sama lain, mereka masih bisa memahami pikiran satu sama lain. Dewa Kaisar Langshuan mencibir dan hendak berbicara ketika kesadaran lain datang dari buah dao. Ia berkata dengan santai, teman kecil, saat era alam semestamu hancur, bagaimana caramu melarikan diri? Dengan mulutmu? Berlututlah dan sembahlah aku. Korbankan cukup banyak pengorbanan untukku. Aku akan mengajarimu metode untuk melampaui dan membantumu mencapai dao. Lalu, kamu bisa hidup hingga era alam semesta berikutnya. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah, dan dia buru-buru menatap Dewa Kaisar Langshuan. Ekspresi Dewa Kaisar Langshuan bimbang. Hati Qin Mu menegang. Praktisi kuat di alam semesta sebelumnya telah membuang godaan terbesar. Impian Dewa Kaisar Langshuan adalah menjadi pemimpin dari 10 yang mulia surgawi, sebuah eksistensi yang telah mencapai dao. Buah dao dari praktisi kuat di peti mati telah mengeluarkan sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada mimpinya, dan itu adalah untuk hidup hingga alam semesta berikutnya. Selama Langshuan mengikutinya, dia tidak hanya bisa menjadi pemimpin 10 yang mulia surgawi, dia juga bisa menjadi kaisar surgawi. Dao besarnya akan tercetak di kekosongan tertinggi, dan dia bisa mempercayakan kesadarannya padanya. Sekalipun alam semesta hancur, dia tidak bisa mati dan hidup 1 tahun lagi di alam semesta. Seberapa besar godaan ini? Qin Mu benar-benar khawatir Kaisar Dewa Langshuan akan menerima godaan ini dan menjadi antek para praktisi kuat di era sebelumnya. Qin Mu tiba-tiba berkata, Kaisar Ilahi, karena kita berada di fragmen surga agung di era prasejarah, mengapa kita tidak berjalan-jalan saja? Tatapan Dewa Kaisar Langshuan berkedip saat dia melihat ke arah Qin Mu. Dewa Kaisar Langshuan menganggukkan kepalanya seolah dia kesurupan. Dia tersenyum dan berkata, itu benar, surga agung yang menyeluruh adalah tempat yang selalu kita impikan untuk dikunjungi. Meskipun tempat ini bukanlah surga agung yang menyeluruh dan hanya sebuah fragmen, ada baiknya kita bisa mengalaminya. Keduanya meninggalkan peti mati besar itu dan berjalan berdampingan. Qin Mu dengan hati-hati mengamati fragmen surga yang menyeluruh dan menggunakan tangannya untuk menyentuh kekosongan. Dengan sedikit menekan telapak tangannya, cetakan telapak tangan benar-benar muncul di fragmen surga yang menyeluruh, dan perlahan menghilang setelah beberapa saat. Dia kemudian mengeksekusi ki vitalnya dan mencoba mencetak beberapa rune dao besar ke surga agung yang menyeluruh. Namun tak lama kemudian, jejaknya lenyap. Namun, ketika rune Great Dao-nya tercetak di atasnya, dia benar-benar merasa bahwa hati dao-nya cocok dengan Great Overarching Heaven ini. Seolah-olah hati surga adalah hatinya. Tidak hanya itu, dia merasakan perasaan yang lebih aneh lagi. Tanda dao besar tercetak di atasnya, membuatnya merasa bahwa dao-nya abadi dan dia hidup selama alam semesta. Hati surga adalah hatiku, daoku abadi. Inilah kegunaan luar biasa dari Great Overarching Heaven. Sangat disayangkan ketika dia ingin memahaminya secara detail, dia merasa hati dao-nya menjadi sangat kotor dan keruh. Dia tidak dapat merasakan rahasia surga agung yang menyeluruh, dan perasaan hati-hati dan daoku yang ada untuk selamanya dengan cepat lenyap seiring dengan jejaknya. Qin Mu mencoba mencetaknya dengan kesadarannya, dan dia bisa mencetaknya juga. Namun, itu juga akan hilang dengan sangat cepat. Perasaan yang sangat aneh muncul di hatinya. The Great Overarching Heaven seperti mudra yang dapat pulih dengan sendirinya, dan dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk. Namun, ini hanyalah sebagian dari surga agung yang menyeluruh. Apa sebenarnya surga agung yang menyeluruh? Mungkinkah dicetak seperti ini? Dewa Kaisar Langshuan juga mencoba menjelajahi keajaiban surga agung yang menyeluruh, namun bahkan seseorang sekuat dia tidak dapat menanamkan dao besarnya di sini selamanya. Hati dao-nya bahkan lebih buruk, dan wilayah dao-nya bahkan lebih dangkal. Namun, kekuatannya terlalu kuat, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencetak lebih lama dari waktu Qin Mu. Surga sejati yang maha besar dan kekosongan yang tertinggi benar-benar luar biasa. Ketika saya merasakan dao agung saya terpatri di sini, saya tidak akan pernah padam. Bahkan jika aku terbunuh, tubuh jasmaniku, kesadaran, roh primordialku, dan bahkan segala sesuatu tentangku dihancurkan, aku tetap tidak akan mati. Dewa Kaisar Langshuan penuh dengan emosi saat ia berkata, Grand Emperor dapat mati tanpa mengalami kematian karena surga kesadaran agung yang menyeluruh. Kaisar pendiri Qin Yi masih luar biasa. Meskipun Grand Emperor memperoleh dao-nya, ia tidak mengetahui alasannya.
Hanya Kaisar Pendiri yang membuka metode alam Dao dan dapat memberikan manfaat bagi keturunannya. Qin Mu tersenyum. Kaisar ilahi iri dengan reformasi? Iri pada Kaisar Pendiri? Dewa Kaisar Lang Xuan menggelengkan kepalanya dan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk lagi. Ekspresinya cukup angkuh saat ia berkata, Kaisar Pendiri membuka dunia Dao dan memperbaiki kekurangan sistem Istana Celestial. Namun, ia memulai dari jalurnya, namun bukan berarti sistem Istana Celestial salah. Qin Mu sedikit terkejut. Dia memandangnya dan bertanya dengan rendah hati, mengapa Kaisar Dewa mengatakan itu? Dia menggunakan Dao-nya untuk mencapai Dao dan menggunakan hati Dao-nya untuk terus meningkatkan dirinya. Pada akhirnya, dia mencetak kekosongan tertinggi dan mengembangkan Dao Pedang Agung yang menyeluruh. Dewa Kaisar Lang Xuan berkata dengan tenang, aku baru saja mencoba mencetak langit agung yang menyeluruh dengan kekuatanku sendiri. Meskipun aku tidak berhasil, aku melihat harapan untuk mencapai Dao. Sistem langit surgawi dari Istana Langit berfokus pada kekuatan. Ketika seseorang berkultivasi ke alam surga surgawi agung, seseorang dapat menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao. Dia penuh dengan kepahlawanan saat dia berkata dengan lantang, tidak perlu memahami hati surga yang omong kosong, tidak perlu merasakan keberadaan Dao-ku. Setelah aku mengembangkan langit surgawi yang agung, kekuatanku menjadi sangat kuat, dan aku menanamkan kekuatanku pada jaring surga yang menyeluruh. Siapa yang peduli jika jaring surga yang menyeluruh bahagia atau tidak? Qin Mu tercengang. Setelah beberapa saat, dia memuji, Dewa Kaisar adalah talenta yang hebat. Kaisar Dewa Lang Xuan tersenyum dan berkata, Kaisar Pendiri juga memiliki bakat yang hebat, tidak lebih lemah dariku. Qin Mu tertawa keras. Dewa Kaisar Lang Xuan juga tahu bahwa kalimat ini tidak lebih lemah dari mantranya, jadi dia mengucapkannya. Qin Mu tertawa lama. Tiba-tiba, tawanya berhenti, dan nada suaranya berubah. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, kapan Kaisar Dewa akan membunuhku sebagai korban? Dewa Kaisar Lang Xuan tersenyum. Mengapa Yang Muliamu mengatakan hal seperti itu? Sejak kapan aku harus membunuhmu sebagai pengorbanan untuk menyenangkan monster-monster tua di era alam semesta sebelumnya? Aku adalah salah satu dari 10 yang mulia, dan aku bisa melihat kemungkinan menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao. Mengapa aku harus membunuhmu sebagai pengorbanan? Hati Daoku jernih. Siapapun yang berdiri di sampingku dan melakukan gerakan sekecil apapun untuk membunuhku akan bereaksi dalam hati Daoku. Qin Mu berkata dengan wajah datar, baru saja di depan peti mati itu, keberadaan prasejarah mengatakan sarannya, dan kamu siap untuk mengambil tindakan terhadapku. Hati Daoku mencerminkan niat membunuhmu. Kaisar Dewa Lang Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu, alam Dao ternyata mempunyai efek seperti itu? Sungguh luar biasa. Kaisar Pendiri sungguh luar biasa. Qin Mu berkata sambil tersenyum, Kaisar Pendiri memiliki hati pedang yang tercerahkan. Meskipun hati pedangnya kuat, dia mungkin tidak bisa melakukan apa yang aku lakukan. Hati Dewa Kaisar Lang Xuan sedikit bergetar. Kalau begitu, kamu baru saja mengundangku untuk melihat misteri surga agung untuk menggunakannya guna menemukan rahasia surga agung dan membuatku menghilangkan niat membunuh di hatiku. Qin Mu mengangguk. Dewa Kaisar Lang Xuan menghela nafas. Untuk dapat mencapai langkah ini di alam Dao, sepertinya mengolah istana celestial dengan paksa tidaklah cukup. Jika Anda ingin meningkatkan lebih lanjut, Anda akan memerlukan bantuan dari alam Dao. Yang Muliamu, coba tebak metode apa yang akan saya gunakan untuk membunuh Anda. Qin Mu merenung sejenak dan berkata, sangat sulit membunuhku dengan metode biasa. Meskipun kemampuanku tidak sebaik Kaisar Dewa, aku punya banyak metode penyelamatan jiwa. Terutama seni dewa yang tidak berubah. Ketika Dewa Kaisar membunuhku, kamu harus waspada terhadap aku yang menarikmu ke dalam keanehan besar dari zat yang tidak berubah. Oleh karena itu, cara termudah bagi Kaisar Dewa untuk menghancurkanku adalah dengan melemparkanku ke masa lalu sebagai pengorbanan. Dewa Kaisar Lang Xuan bertepuk tangan dan memuji, itu memang ide yang bagus. Alam semesta prasejarah dihancurkan, dan tidak ada substansi yang tersisa. Jika Anda dilemparkan ke dalamnya, Anda akan dilenyapkan menjadi bola energi dan lenyap. Bahkan jika ada orang seperti Anda yang bisa memanggil mantra penempaan jiwa, mereka tidak akan bisa memanggil pasir hitam jiwa Anda. Ini memang cara terbaik untuk menyingkirkan Anda sepenuhnya, dan sangat mudah untuk melemparkan Anda ke zaman prasejarah. Yang lainnya akhir dari bagian surga besar yang menyeluruh ini adalah kehancuran besar alam semesta prasejarah. Saya hanya perlu memberi Anda sedikit dorongan dan Anda akan jatuh ke dalamnya. Qin Mu terdiam. Tapi aku tidak akan membunuhmu. Setidaknya tidak sekarang. Dewa Kaisar Lang Xuan tertawa keras dan berbalik untuk berjalan menuju peti mati di altar pengorbanan. Ia berkata dengan santai, hati Dao Mu masih belum bisa mencerminkan pikiran yang mulia surgawi. Yang Muliamu, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku sudah memahami jalan menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao. Aku tidak perlu meminjam bimbingan dari kehidupan prasejarah, dan aku tidak perlu berlutut dan memujanya. Begitu dia berbalik untuk pergi, Qin Mu juga diam-diam menghela nafas lega. Dalam hati Dao Qin Mu,
niat membunuh Dewa Kaisar Langshuan terhadapnya akhirnya lenyap sepenuhnya. Dari dia mengundang Kaisar Dewa Langshuan untuk menjelajahi surga agung yang menyeluruh ini, hingga dia menanyakan kapan Langshuan akan membunuhnya, setiap tindakan dan kata-katanya adalah untuk sepenuhnya menghilangkan niat membunuh Langshuan terhadapnya. Itu karena ketika keberadaan Buah Dao mengucapkan kata-kata itu kepada Langshuan memang ingin membunuh Qin Mu. Niat membunuh yang sangat kuat? Saat itu, Langshuan memang ingin berlutut dan memuja keberadaan Buah Dao. Dia memang ingin mempelajari metodenya untuk menjadi dewa dan penguasa alam semesta saat ini. Dia memang ingin hidup sampai alam semesta berikutnya. Baru sekarang niat membunuh Langshuan benar-benar hilang. Jika aku tidak pergi ke panggung 9 neraka, aku mungkin sudah mati sekarang. Qin Mu tersenyum dan mengikuti Langshuan. Dia tidak lagi dalam bahaya kehilangan nyawanya. Keduanya datang ke depan peti mati besar itu. Peti mati itu masih belum tertutup, dan cahaya ilahi bersinar terang di dalamnya. Di sekitar pohon Dao dalam cahaya ilahi, tampaknya ada galaksi yang mengambang di sekitarnya, melingkari pohon Dao yang layu. Dewa Kaisar Langshuan membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Senior prasejarah, saran Anda sangat bagus. Saya sudah memikirkannya dengan matang." Kesadaran yang tidak jelas dan kuno datang dari Buah Dao. "Bagus sekali, orang bijak tunduk pada keadaan. Alam semestamu sudah terlalu ketinggalan zaman, dan jalur, keterampilan, serta seni dewamu terlalu rendah. Seni pamungkas yang kuberikan padamu akan menjadikanmu eksistensi terkuat di dunia dalam sekali jalan." Dewa Kaisar Langshuan menegakkan punggungnya dan memotongnya dengan senyuman. "Senior, aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Yang pertama adalah enyahlah kembali ke alam semestamu dan mati dengan patuh. Yang kedua adalah menyerahkan semua pemahamanmu kepadaku dan enyahlah kembali ke alam semestamu untuk mati dengan patuh. Senior, apakah kamu ingin mengambil jalan itu?" "Anda!" Suara di Buah Dao sangat marah. "Semut rendahan, beraninya kamu memperlakukanku dengan kasar. Kamu harusnya tahu. Sepertinya kamu telah memilih jalur pertama." Dewa Kaisar Langshuan tertawa keras. Di surga di belakang kepalanya, roh primordialnya tiba-tiba bergerak. Dia memasukkan esensi surgawinya ke dalam peti mati besar. "Namun, senior, aku masih ingin kamu menempuh jalan kedua. Kamu dapat kembali dan menerima kematianmu, tetapi Buah Dao kamu harus tetap ada karena aku, Langshuan, menyukai Buah Dao kamu." Denyut yang sangat menakutkan datang dari peti mati besar itu. Pohon Dao dari keberadaan prasejarah mengayunkan cabang-cabangnya, dan bintang-bintang bersinar terang. Kekuatan yang sangat menakutkan dalam Buah Dao meledak, dan itu benar-benar memblokir jari esensi ilahi Langshuan. Dewa Kaisar Langshuan berteriak, dan roh primordialnya menunjukkan lagi. Dia mengetuk berulang kali, dan setiap kali, dia menunjuk dengan esensi ilahinya. Seni surgawinya dalam memasuki jalan hanya memiliki gerakan ini. Jika itu orang lain, mereka pasti akan menghindar ke segala arah. Namun, peti mati besar itu berada di atas altar kayu pengorbanan. Separuhnya sudah masuk istana leluhur sedangkan separuhnya lagi masih dalam era alam semesta prasejarah. Menghadapi bencana kiamat besar, tidak ada cara untuk menghindarinya. Dewa Kaisar Langshuan menyerang berkali-kali, dan tiba-tiba, peti mati besar itu bersinar terang. Ledakan yang menggemparkan bumi datang dari peti mati, dan Buah Dao di pohon itu akhirnya dihantam oleh jari esensi surgawinya. Langshuan tertawa keras dan mengulurkan tangannya untuk mengambil Buah Dao. Dia kemudian terbang dan mendarat di atas peti mati. Dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan berteriak, "Kembalilah dan terima kematianmu." Peti mati besar dan altar kayu pengorbanan bergetar dan didorong kembali ke tahun-tahun alam semesta prasejarah. Karena tidak ada Buah Dao di peti mati, altar pengorbanan dan peti mati besar berubah menjadi bubuk dalam kiamat dan menghilang tanpa jejak. Dewa Kaisar Langshuan mendarat di tanah, mengangkat Buah Dao-nya, dan tertawa keras. "Yang muliamu, yang mulia surgawi lainnya, hari di mana Anda tunduk kepada saya hampir tiba." Qin Mu berdiri di samping dan tersenyum. "Selamat, Dewa Kaisar." Dewa Kaisar Langshuan mengangkat Buah Dao-nya tinggi-tinggi dan memeriksanya lagi. Dia senang dan berbalik untuk melihat Qin Mu. Sepertinya dia tidak terlalu menyebalkan lagi. Sebaliknya, dia terlihat sedikit manis. "Yang muliamu, bekerja keraslah di bawah bimbinganku." Dia tidak bisa menahan tawa. "Saya senang melihat Anda menjadi menteri yang pengkhianat dan harus menjilat saya." Qin Mu dengan ramah mengingatkannya, "Kaisar ilahi, Buah Dao ini mengandung kesadaran seorang praktisi kuat prasejarah, berhati-hatilah agar tidak dirasuki. Jika Anda benar-benar dapat mengekstrak Dao besar keabadian dari Buah Dao ini, tidak masalah bagi saya untuk menjadi pengikut Anda." Setelah dia mengatakan itu, dia tertawa keras. Langshuan juga tertawa keras dan berkata, "Meskipun sebagian dari kesadaran keberadaan prasejarah itu tersembunyi di dalam Buah Dao, selama dia tidak tinggal di kekosongan tertinggi alam semesta kita, aku bisa melakukan apapun yang aku mau padanya. Tanpa mencapai kekosongan tertinggi, dia hanya penurut." Qin Mu melihat bahwa dia bahagia dan mengambil kesempatan itu untuk berkata, "Dengar, Kaisar Dewa,
Aku akan membantumu memperbaiki kolam giok dan memulihkan kolam giok dari zaman purba kuno. Aku juga akan membantumu menaklukkan buah dao di sini, memungkinkan Kaisar Dewa mendekati alam terakhir. Kalau begitu, bisakah kolam giok Kaisar Dewa? Tidak. Dewa Kaisar Lang Xuan menyingkirkan buah dao dan senyuman di wajahnya memudar. Qin Mu segera berkata, maksud saya adalah, karena saya telah memberikan kontribusi yang begitu besar, dapatkah Yang Mulia mengizinkan para dewa di bawah saya untuk datang dan memahami dao agung dari Paviliun Giok? Saya harus mengeluarkan uang. Dewa Kaisar Lang Xuan berkata dengan lugas, tidak ada gunanya bahkan jika Anda memanggil saya Yang Mulia. Anda memeras 20% dari cairan primordial saya. Memikirkannya saja sudah membuat hati saya sakit. Jika Anda ingin orang-orang Anda memasuki Paviliun Giok untuk memahaminya, Anda harus mengeluarkan uang. Qin Mu berkata dengan marah, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dewa Kaisar Lang Xuan mengangguk sambil tersenyum dan mengangkat dua jari. Jika Anda ingin orang-orang Anda datang ke Paviliun Giok untuk memahaminya, kembalikan 20% cairan primordial kepada saya. Qin Mu mengertakkan gigi dan mengangkat satu jari. Dewa Kaisar Lang Xuan memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, saat Anda memanggil saya Yang Mulia barusan, kedengarannya menyenangkan di telinga saya. Lupakan saja, saya serahkan 10% lainnya kepada Anda. Qin Mu diam-diam menghela nafas lega. Belum lagi 10% dari cairan primordial, bahkan jika Lang Xuan menginginkan 20%, dia akan memberikannya kepadanya. Cairan primordial adalah sumber daya yang dapat diisi ulang. Meskipun itu sangat berharga, di matanya, itu masih kalah dengan talenta yang merawat kedamaian abadi. Bakat adalah yang paling penting. Saya ingin tahu apakah Su Shenghua dan Lan Yutian telah selesai menggambar 4 gerbang surgawi yang agung. Saya harus membiarkan mereka datang. Saya tidak hanya harus memahami kolam giok dan mengolah hati dao saya, tetapi saya juga harus menarik seluruh paviliun giok. Dia berpikir dalam hati, membangun kesatuan Dao Realm dan sistem istana celestial akan menyelamatkanku dari kesulitan melihat wajah Lang Xuan. Keduanya meninggalkan bagian dari Great Overarching Heaven. Qin Mu segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dewa Kaisar Lang Xuan sedang terburu-buru untuk memurnikan buah dao, jadi dia tidak memintanya untuk tinggal. Jika Dewa Kaisar Lang Xuan memurnikan buah dao dan memperoleh pengetahuan dari era alam semesta sebelumnya, dia mungkin akan menjadi eksistensi terkuat di antara 10 yang mulia surgawi. Qin Mu meninggalkan kolam giok dan berbalik untuk melihat kolam giok. Senyuman muncul di wajahnya. Buah dao tidak mudah untuk disuling, jadi bagaimana jika aku melakukannya? Saya masih harus berkultivasi selangkah demi selangkah, bukan? Jika aku mengambil buah dao orang lain dan menjadikannya milikku, aku tidak akan berbeda dengan Grand Emperor. Hatinya tenang dan tenang. Peningkatan kekuatan Dewa Kaisar Lang Xuan adalah hal yang baik. Di antara 10 yang mulia surgawi, Yang Mulia Hao, wanita surgawi Qiang, dan Yang Mulia Xiao memiliki peluang tertinggi untuk menang. Sekarang setelah Dewa Kaisar Lang Xuan ada di sini, situasi 10 yang mulia surgawi akan menjadi lebih rumit. Jika Adipati Surga meninggal, Yang Mulia Hong akan menerima manfaat terbesar, dan Yang Mulia Hong mungkin akan ditambahkan. Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit istana leluhur. Adipati Surga pasti sedang melihat istana leluhur sekarang, kan? Namun Adipati Surga tidak datang menemuinya. Dia mengalihkan pandangannya dan berpikir dalam hati, aku telah melemparkan hati dao Yang Mulia Hong ke dalam 9 neraka. Jika Yang Mulia Hong menerobos kunci hati 9 neraka saya, meskipun dia masih memiliki keinginannya sendiri, dia akan lebih cocok dengan hati surga, menyesuaikan diri dengan dao surgawi, mempertahankan sebagian dari hati dao surgawi. Bahkan jika Adipati Surga meninggal, kita akan tetap menjadi orang-orang yang berada di jalan yang sama. Jika Yang Mulia Hong tidak dapat menembus kunci hati 9 neraka. Sudut mata Qin Mu bergerak-gerak. Kalau begitu, ketika Adipati Surga meninggal, orang yang paling diuntungkan bukanlah Yang Mulia Hong. Pada saat itu, dia mungkin tidak bisa menang melawan Raja Dewa Leluhur. Pada saat itu, air berlumpur 10 Yang Mulia Surgawi akan mencakup Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Hong. Dia tidak lagi menaruh harapan pada Adipati Surga. Dalam pertemuan aliansi surga, setelah kecaman terhadap Adipati Surga dikeluarkan, dia ditakdirkan untuk mati. Masih ada ruang untuk negosiasi sebelum bertemu dengan Adipati Surga, tetapi hal itu tidak diperlukan sekarang. Dia telah mengunci hati dao Yang Mulia Hong untuk bersiap menghadapi yang terburuk. Dia tidak bisa membiarkan Yang Mulia Hong yang ambisius mendapatkan semua kekuatan Adipati Surga dan mencuri dao surgawi untuk miliknya sendiri. Dao surgawi tidak mementingkan diri sendiri, dan Yang Mulia Hong yang mencuri dao surgawi adalah pengkhianatan terbesar terhadap dao surgawi. Tai Yi mengatakan bahwa jika persekutuan surga berhasil, mereka akan melepaskan diri dari kekangan dao surgawi. Maksudnya itu apa? Dia mengerutkan kening sambil berpikir. Tiba-tiba, cahaya kuat lainnya melesat ke langit. Qin Mu berjalan ke depan dan melihat bahwa itu adalah wilayah Lady Surgawi Qiang. Jembatan pergeseran saling energi roh lainnya dibangun,
dan para penganut Taoisme dari Sekte Dao Surgawi sedang berkemas dan menuju ke lokasi lain. Banyak kapal surgawi terbang keluar dari jembatan pergeseran saling energi roh yang baru, yang dipenuhi oleh para dewa, iblis, dan praktisi seni surgawi di bawah bimbingan Nona Surgawi Qiang. Mereka pindah ke istana leluhur melalui jembatan. Kapal-kapal ini terbang berkeliling mencari pemukiman yang cocok. Qin Mo memandang ke langit. Sudah ada 3 jembatan pergeseran saling energi roh yang terhubung ke surga celestial. Ketika semua jembatan pergeseran saling energi roh dibangun, mereka dapat menarik surga ke dalam istana leluhur. Langit surgawi awalnya berada di langit di atas alam primordial. Namun, setelah terbang keluar dari alam primordial dan kembali ke istana leluhur, Qin Mo dipenuhi dengan emosi. Senjata ilahi Yang Mulia Yu. Yang Mulia Yu berjalan keluar dari jembatan pergeseran saling energi roh. Senjata ilahi Yang Mulia Yu tinggi dan mengesankan. Dia memandang wilayah Lady Surgawi Qiang dari jauh dan mencibir. Ini pasti senjata suci Nyonya Yuanmu, Yang Mulia Yu, kan? Tatapan Qin Mo berkedip. Tanah suci yang paling menarik perhatian di depan istana leluhur telah diambil oleh Yang Mulia Surgawi. Tidak banyak harta karun yang tersisa untuk Nyonya Yuanmu. Mungkinkah senjata ilahi Nyonya Yuanmu Yang Mulia Yu telah keluar untuk membuat masalah dan mencuri wilayah dari Yang Mulia Surgawi lainnya? Mungkinkah Nyonya Yuanmu tertarik dengan wilayah Kaisar Agung? Tanpa diduga, senjata ilahi Yang Mulia Yu tidak menyerang wilayah Nona Surgawi Qiang. Sebaliknya, dia naik ke udara. Saat dia terbang, jurang reruntuhan akhir tiba-tiba muncul di langit dan menelan senjata surgawi Yang Mulia Yu. Menyelinap, gadis kecil Yuanmu itu pasti merencanakan sesuatu lagi. Qin Mo menjadi bersemangat, dan mata di tengah alisnya terbuka. Dia melihat ke dalam kehampaan dan mengamati pergerakan senjata ilahi Yang Mulia Yu. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh terbang ke langit dari wilayah Nona Surgawi Qiang. Namun, itu tidak menimbulkan riak atau memancarkan aura apapun. Sebaliknya, ia diam-diam memasuki kehampaan dan mengejar senjata ilahi Yang Mulia Yu. Itu banci kecil Grand Emperor? Bah, itu adalah banci kecil dari Nona Surgawi Qiang. Qin Mo bahkan lebih bersemangat. Nona Surgawi Qiang adalah reinkarnasi Grand Emperor. Dia juga menemukan Nyonya Yuanmu dan melacaknya. Dia melihat wilayah Lady Surgawi Qiang. Itu adalah tahap eksekusi dewa di istana leluhur, dan aura mengerikannya sangat berat. Bisa dikatakan tempat itu adalah tempat dengan aura paling mengerikan di seluruh alam semesta. Melihat dari jauh, 2 aura amat buruk membumbung ke langit dan saling terkait satu sama lain. Bahkan lebih besar dari tornado terbesar di dunia. Kedua aura mengerikan itu berwarna merah darah dan sangat tajam. Qin Mo melirik dari jauh dan bergidik tanpa sadar. Bagaimana darah iblis di tahap eksekusi dewa terbentuk? Mengapa aura amat buruk itu begitu berat? Dia ingin masuk dan mengalami tahap eksekusi dewa, tetapi di luar wilayah Nona Qiang, dia merasa aura darah sepertinya menjadi ancaman bagi Dao Agung Langit dan Bumi. Ketika dia datang ke sini, dia merasa runi Dao besar di tubuhnya hancur menjadi 2. Tahap eksekusi dewa istana leluhur tidak mungkin sekuat itu. Qin Mo bergidik. Roh primordialnya juga merasakan kekuatan yang sangat tajam menyerangnya seperti pisau sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dapat menebas kapan saja. Yang lebih mengerikan lagi adalah tahap eksekusi dewa telah menghancurkan hati Dao. Tahap eksekusi dewa di surga adalah tempat untuk membunuh para dewa. Itu bisa membunuh tubuh jasmani dan roh primordial para dewa yang menentang mereka, tapi itu tidak memutuskan hati Dao. Luo Wushuang dikenal sebagai pisau dewa nomor 1 di surga karena keterampilan pisaunya yang luar biasa. Setelah melangkah ke alam Dao, dia memasuki tahap eksekusi dewa surgawi dengan masing-masing sebilah pisau. Pada akhirnya, dia mengandalkan jalur pisaunya untuk meninggalkan tahap eksekusi dewa dengan selamat. Namun, Qin Mu curiga jika Luo Wushuang pergi ke tahap eksekusi dewa di pengadilan leluhur, dia mungkin tidak akan bisa lulus ujian hati Dao. Meskipun hati Dao Luo Wushuang kuat, dia belum berkultivasi hingga ketinggian 24 surga alam Dao. Kekuatan tahap eksekusi dewa bukanlah masalah kecil. Itu tidak dapat memutuskan hati Daoku, tetapi mungkin memutuskan tubuh jasmani atau roh primordialku. Qin Mo menarik kembali pandangannya, dan sebenarnya ada 2 lampu pisau berwarna darah menari di matanya. Mereka hanya dipadamkan olehnya setelah beberapa saat. Tahap eksekusi dewa ini harus dibentuk dengan menyerap ki yang sangat buruk di dunia. Kekuatannya terlalu kuat. Itu pasti telah membunuh keberadaan kuat yang tidak normal dari zaman purba dan menyerap terlalu banyak darah. Dia awalnya berencana untuk melewati tahap eksekusi dewa setelah mengolah pavilion giok dan mengolah tahap eksekusi dewa. Dia kemudian akan menjadi ahli hebat dari tahap 9 neraka dan akan dapat menemukan ibu kota giok. Bagaimanapun, dia telah melewati tahap hati Dao penjara dan keluar dari tahap 9 neraka hidup-hidup. Namun, dia telah meremehkan tahap eksekusi dewa di istana leluhur. 4 gerbang surgawi, pavilion giok, panggung 9 neraka, dan tempat-tempat lain tidak tahu bagaimana cara tumbuh sendiri. Namun, tahap eksekusi dewa sebenarnya bisa tumbuh dengan sendirinya.
Di zaman primordial kuno, pasti ada pemimpin para ahli penciptaan yang mengirim tawanan perang atau pengkhianat ke sini untuk dipenggal di tahap eksekusi dewa. Darah segar mereka telah memberi makan tahap eksekusi dewa menjadi lebih kuat. Meskipun ini adalah alam keempat dari alam istana surgawi, kekuatannya dapat membunuh beberapa praktisi kuat di singgasana kaisar semudah memotong melon dan sayuran. Tingkat bahaya tahap eksekusi dewa ini jauh melampaui tahap 9 neraka. Grand Emperor sialan, kamu setuju untuk mengizinkanku memasuki tahap eksekusi dewa untuk berlatih? Kamu benar-benar mempunyai niat buruk. Qin Mou memarahi. Dengan kemampuannya saat ini, dia hanya bisa bersaing dengan keberadaan di alam tahta kaisar. Namun, dia mengandalkan keajaiban seni dewa. Dia mahir dalam semua jenis jalur, keterampilan, dan seni dewa yang tidak populer, seperti Dao dari Tai Yi, Dao dari Taiji, Dao dari Tai Shi, Dao dari Taishu, dan seni dewa surgawi yang mulia Ling yang tidak berubah. Tubuh jasmani dan kekuatan sihirnya tidak cukup kuat untuk bisa disejajarkan dengan praktisi kuat di tahta kaisar, dan roh primordialnya tidak cukup kuat. Grand Emperor telah mengizinkannya memasuki tahap eksekusi dewa untuk berlatih. Dia jelas ingin menggunakan kekuatan tahap eksekusi dewa untuk menebasnya. Grand Emperor sialan. Qin Mou mengutuk lagi dan tiba-tiba mengeksekusi kehidupan reruntuhan akhir. Namun, dia hanya melakukan setengah gerakan ketika jurang reruntuhan akhir muncul. Dia berjalan ke jurang dan menghilang. Yuanmu, Grand Emperor, aku ingin melihat apa yang sedang kalian lakukan. Setelah sekian lama, mata ketiga Qin Mou melihat sekeliling, dan akhirnya dia menemukan Nona Surgawi Qiang. Dia telah mengikuti senjata ilahi Nyonya Yuanmu, yang mulia Yu, ke gurun hitam. Qin Mou melihat sekeliling dan bingung. Ini seharusnya menjadi ladang bintang Taiji milik tambang Taiji. Apa yang dilakukan Nyonya Yuanmu di sini? Pada saat ini, dia melihat senjata ilahi yang mulia Yu. Senjata ilahi yang mulia Yu bersembunyi di seni ilahi reruntuhan akhir, bersembunyi di kehampaan. Qin Mou bingung. Yuanmu nakal kecil ini sepertinya sedang melacak seseorang. Pada saat ini, dia melihat keindahan tiada tara berjalan di gurun pasir hitam menuju tambang Taiji. Jue Wuchen. Itu permaisuri surgawi. Qin Mou juga disembunyikan di dalam seni surgawi reruntuhan akhir, dan matanya sedikit berkontraksi. Dialah yang telah memberikan Jue Wuchen kepada Nyonya Surgawian. Saat itu, untuk menukar hasil tambang Grand Prime, dia telah menukar tubuh jasmani permaisuri surgawi dan Jue Wuchen kepada Nyonya Surgawian. Sekarang, permaisuri surgawi telah memasuki tubuh jasmani Jue Wuchen untuk bertemu dengan para dewa kuno di tambang Taiji. Kalau begitu, apakah Nyonya Suci Taisu atau Yang Mulia Xiao yang membimbing permaisuri surgawi? Taishu sedang membantu Yang Mulia Hao, jadi tidak mungkin baginya untuk membimbing permaisuri langit. Yang Mulia Xiao mempunyai dendam mendalam terhadap permaisuri langit, jadi meskipun Yang Mulia Xiao bersedia membimbingnya, permaisuri langit mungkin tidak bersedia datang ke tempat ini. Tai Yi bersamaku, jadi dia tidak akan mencampuri urusan dunia. Kalau begitu, satu-satunya orang yang bisa membimbing permaisuri langit di sini adalah Qin Mou memiliki ekspresi aneh. Hanya dewa kuno Taiji yang tersisa. Taishu menemukan Yang Mulia Hao untuk membantunya memperjuangkan supremasi dan mengambil kembali tambang kesederhanaan besar untuk membantunya mencapai Dao. Tambang dewa kuno Taiji masih utuh. Alasan mengapa dia mengikat permaisuri surgawi mungkin adalah untuk menemukan penolong di antara 10 Yang Mulia Surgawi untuk membantunya berjuang demi supremasi. Kedua dewa kuno ini tidak acuh seperti yang mereka katakan. Dia dengan cepat membuat keputusan. Bukan Nyonya Yuanmu yang menyebabkan masalah, melainkan para dewa kuno Taiji. Kedua dewa kuno ini pasti telah melihat 10 Yang Mulia Surgawi membuka istana leluhur dan mengetahui bahwa akan sulit untuk melindungi tambang mereka. Mereka tidak tahu kapan akan ditemukan, jadi mereka melakukan persiapan lebih awal. Mereka akan memasuki dunia. Pada saat itu, senjata ilahi Nyonya Yuanmu Yang Mulia Yu sedang menatap Jue Wuchen, Nyonya Surgawi Qiang sedang menatapnya, dan Qin Mou sedang menatap mereka bertiga. Jue Wuchen sepertinya tidak memperhatikan apapun dan terus berjalan menuju tambang Taiji. Secara bertahap, Qin Mou merasa ada sesuatu yang salah dan buru-buru melihat sekeliling. Jue Wuchen tidak pergi ke pusat tambang Taiji. Menurut metodenya, dia hanya akan menyimpang dari tambang dan tidak memasuki tambang yang sebenarnya. Benar, Dewa Taiji kuno merasakan bahwa seseorang mengikutinya dan menciptakan tambang palsu. Qin Mou langsung menyadari. Kedua dewa kuno ini paling pandai berpura-pura. Dan permaisuri surgawi tidak hanya memiliki tubuh jasmani Jue Wuchen untuk digunakan, dia juga memiliki tubuh aslinya. Dia berhenti melacak Nona Surgawi Qiang, Jue Wuchen, dan senjata ilahi Yang Mulia Yu. Dia diam-diam mundur dan menuju tambang yang sebenarnya. Tambang Taiji bagaikan berjalan-jalan di taman baginya. Terakhir kali dia berada di sini, dia membutuhkan telur ilahi Taishu untuk memobilisasi kekuatan pagoda langit kaca untuk melewati domain bintang Taiji yang sangat berbahaya. Kali ini, dia mahir dalam seni ketuhanan Dao besar Taichu, Taishi, Taishu, dan Taichi.
tidak ada bahayanya masuk jauh ke dalam domain bintang Taiji. Qin Mu mengikuti tambang, dan setelah sekian lama, dia tiba-tiba berbalik. Dia melihat bahwa dia telah lama meninggalkan tanah istana leluhur dan telah tiba di langit berbintang yang luas. Dia menoleh, dan di depannya masih ada gurun dan istana leluhur. Inilah mengapa Great Ultimate Galaxy sangat luar biasa. Kedua dewa kuno ini memiliki kemampuan yang luar biasa, dan Grand Emperor serta Nyonya Yuanmu juga merupakan tiran lokal di istana leluhur. Namun, akan membutuhkan banyak upaya untuk menemukan area tambang Taiji. Selanjutnya, mereka dibawa ke tambang palsu lainnya yang dibuat oleh dewa kuno Taiji oleh Jue Wuchen, jadi mereka mungkin tidak tahu bahwa itu palsu. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia melihat permaisuri surgawi. Seperti yang dia duga, permaisuri surgawi saat ini mengendalikan tubuh aslinya saat dia berjalan melewati gurun pasir hitam. Pasir hitam yang berterbangan terdiri dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan angin kencang sangat kencang. Pasir hitam menari-nari di langit, dan kepadatannya tak tertandingi. Bahkan lebih padat dari badai. Butiran pasir ini adalah bintang, dan angin kencang menyapu pasir hitam dan menerbangkannya. Ketika menabrak tubuh seseorang, itu setara dengan banyak bintang yang jatuh. Jika seseorang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokirnya, akan sangat sulit untuk melewati gurun ini. Tubuh Qin Mu berubah menjadi tidak berwujud, dan dia menjadi Grand Prime yang tidak berbentuk. Dia membiarkan pasir hitam menghantamnya dan melewati tubuhnya, tapi itu tidak menyakitinya sama sekali. Anehnya, meskipun gurun pasir hitam sangat berbahaya, jalan yang dilalui permaisuri surgawi tenang dan tenteram. Di kedua sisi jalan ada angin hitam yang menderu-deru dan pasir hitam menari tertiup angin. Di depannya ada jalan datar. Memang dewa kuno Taiji yang membimbingnya, pikir Qin Mu dalam hati. Dia mengamati sekelilingnya dengan cermat. Dewa kuno Taiji mungkin tidak memperhatikannya. Kepadatan pasir hitam yang melewati tubuhnya sama dengan tempat lain, dan tidak ditujukan padanya. Jika mereka menemukannya, kedua dewa kuno ini seharusnya mampu menyebabkan lebih banyak perubahan pada alam tertinggi. Meski mereka tidak bisa membunuhnya, mereka bisa membuatnya tidak bisa menentukan lokasi tambang. Akhirnya, permaisuri surgawi tiba di pusat Great Ultimate Star Domain. Pegunungan yang seperti rune naga menembus seluruh Star Domain, membelahnya menjadi dua. Bagi Qin Mu, ini adalah bidang bintang. Baginya, ini adalah gurun. Permaisuri surgawi mendaki pegunungan dan melihat puncak gunung di depannya bergerak secara otomatis. Beberapa puncak gunung tiba-tiba berubah dari bebatuan tak bernyawa menjadi binatang besar yang memiliki kehidupan dan tubuh dari daging dan darah. Mereka otomatis berdiri untuk memberi jalan baginya, dan beberapa lembah otomatis menonjol menjadi jalan datar. Kedua dewa kuno itu masih bias. Terakhir kali aku datang ke sini, mereka mencoba segalanya untuk menghentikanku, tapi permaisuri surgawi datang ke sini dan mencoba menjilatku tanpa malu-malu. Qin Mu tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia mengikuti permaisuri surgawi ke dalam tambang. Permaisuri surgawi berjalan maju dan memasuki area penambangan. Dia melihat sekeliling dan melihat perubahan material di area penambangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya karena heran. Meskipun dia juga seorang dewa kuno, dia tidak memiliki kemampuan dewa kuno Taichi. Sebagai salah satu dewi reruntuhan akhir, permaisuri surgawi yang merupakan ibu dunia, dia sangat iri dengan kemampuan dewa kuno Taichi. Akhirnya, dia sampai di tengah tambang Taiji dan melihat altar pengorbanan 8 trigram alami. 7 keping batu Taiji mengelilingi telur dewa kuno dan memancarkan cahaya tenang yang sesuai dengan tambang. Suasananya sangat damai. Permaisuri surgawi membungkuk pada telur dewa kuno di altar pengorbanan dan duduk dengan santai. Tempat saudara Dao agak damai, tidak ada yang mengganggumu. Bolehkah saya tahu mengapa saudara memanggil saya ke sini? Suara Dao bergetar di dalam telur, berubah menjadi suara yang terkadang laki-laki dan terkadang perempuan. Dia berkata sambil tersenyum, "Saudari, silakan maju ke depan dan mendiskusikan masalah besar." Permaisuri surgawi tersenyum sedikit dan tidak segera menjawabnya. Dia melihat sekeliling dan berkata, meskipun tempat saudara Dao damai, sepertinya ada seseorang yang datang ke sini. Bahkan batu asal saudara Dao pun hilang satu. Suara laki-laki keluar dari telur, dan dia berkata sambil tersenyum, "Saya malu mengatakan ini, tetapi beberapa tahun yang lalu, seorang tamu tak diundang datang kepada saya dan memeras sepotong batu mentah saya dan 100 batu dewa." Permaisuri surgawi mau tidak mau merasa terharu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang berani memeras saudara Dao? Orang itu adalah Qin Mu dan Yang Mulia Mu, yang mengikuti di belakang saudara perempuanku. Suara seorang wanita keluar dari telur, dan dia tertawa pelan. Yang Mulia Mu, tidak perlu bersembunyi lagi. Aku sudah lama menemukanmu, dan karena aku melihat mantra dan seni dewamu, aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu, jadi aku menahan diri. Tolong tunjukkan dirimu. Permaisuri surgawi tercengang dan buru-buru bangun. Dia berbalik untuk melihat dan melihat Qin Mu tidak jauh di belakangnya. Dia sedang berjalan.
Kemampuannya tidak seberapa, tapi metodenya luar biasa. Bahkan aku pun tertipu. Permaisuri surgawi khawatir, tapi dia masih tersenyum dan menyapa Qin Mu. Qin Mu membalas salamnya dan menyapa telur dewa kuno di altar 8 trigram sebelum duduk bersama permaisuri surgawi. Dia biasa mengulurkan tangannya untuk mencabut pedangnya. Dia ingin menusukkan pedang sucinya ke altar pengorbanan seperti terakhir kali, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa pedangnya yang patah telah dihancurkan oleh pedang riang kaisar pendiri, dan dia merasa sedikit menyesal. Selama pertemuan aliansi surga, pendiri kaisar terlalu tidak masuk akal. Dia menghancurkan pedangku dan menunjukkan bahwa jalur pedangnya adalah yang nomor 1. Kalau tidak, jika aku menusukkan pedang ini ke altar pengorbanan, itu akan mengingatkan para dewa kuno Tai Chi akan rasa takut dipaksa olehku, menyelamatkan mereka dari melakukan trik apapun di belakangku. Semangatnya bangkit, dan dia berkata sambil tersenyum, kedua dao bersaudara di dalam telur benar-benar merasa nyaman. Mereka benar-benar mengundang permaisuri surgawi untuk datang dan minum teh, namun mereka tidak mengundangku. Di mana persahabatan kita? Tanah suci nomor 1 di istana leluhur yang telah kalian berdua ajarkan kepadaku, kayu hitam besar di istana leluhur, 100.000 gunung hitam, tempat di mana burung tidak buang air besar, aku telah mengambilnya. Aku belum berterima kasih kepada kalian berdua. Tawa keras pria itu terdengar dari dalam telur, dan dia berkata dengan suara yang jelas, Yang Muliamu, jangan berpura-pura tidak bersalah setelah mengambil keuntungan dariku. Kamu telah menerima manfaat yang tak terhitung jumlahnya dari kayu hitam besar. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mencerahkanmu? Suara dewa kuno wanita itu terdengar, dan dia berkata dengan suara yang tajam, bagi orang lain, itu adalah tempat paling tidak menyenangkan di istana leluhur, tapi bagimu, itu adalah tempat suci nomor 1. Apa yang kami katakan salah? Qin Mu mendengus dan ingin menusukkan pedangnya ke altar pengorbanan lagi. Dia berpikir dalam hati kedua dewa kuno ini tidak murni. Mereka hanya akan mengatakan kebenaran ketika pedang mereka berada di atas telur. Sayang sekali. Saya harus menemukan logam dewa terbaik dan menempa pedang dewa terbaik. Ngomong-ngomong, sepertinya aku telah ditipu oleh kakek bisu. Dia berbohong kepadaku bahwa pedang patah yang aku tempa adalah senjata dewa terbaik. Dia menjadi linglung dan tanpa sadar menarik janggutnya. Permaisuri surgawi melihat bahwa dia masih bisa membagi perhatiannya untuk memikirkan hal-hal lain dalam situasi seperti itu, dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Yang Muliamu tampaknya selalu begitu ria. Aneh. Saudara laki-laki Dao dari tambang Taiji memiliki asal-usul yang sama dengan pria tak berperasaan itu. Betapa luar biasanya dia? Kenapa dia begitu takut padanya? Dia tidak tahu bahwa terakhir kali Qin Mu datang, dia mengalami segala macam kesulitan dan rintangan. Jika dia tidak mempelajari seni dewa substansi yang tidak berubah, dia akan dibunuh oleh dewa kuno Taiji dan tambang. Mayatnya mampu melakukan ribuan pose berbeda. Itu karena dewa kuno Taiji tidak bisa berbuat apa-apa padanya dan ditusuk oleh pedangnya di altar pengorbanan sehingga dia diancam. Itu sebabnya dia takut padanya. Tentu saja, dewa kuno di dalam telur tidak akan memberitahu permaisuri surgawi tentang hal ini. Dao saudara, mengapa kamu memanggilku ke sini? Permaisuri surgawi bertanya. Sebuah suara laki-laki terdengar dari dalam telur, dan dia berkata sambil tersenyum, beberapa tahun yang lalu, Taishu mencariku, memintaku keluar dari pengasingan untuk merencanakan peristiwa besar, tapi aku menolaknya. Namun, dia menolak untuk menyerah. Dia lahir lebih awal, dan kami tidak bisa melakukan apapun padanya. Tak berdaya, kami hanya bisa memberitahunya untuk menemukan Yang Mulia Hao. Hati permaisuri surgawi sedikit bergetar. Dewa kuno lainnya di dalam telur pergi mencari Yang Mulia Hao? Dengan dukungan dewa kuno seperti itu, Yang Mulia Hao akan semakin sulit untuk dihadapi. Suara wanita lain terdengar dari dalam telur. Sekarang istana leluhur telah sepenuhnya terbuka, sulit bagi tanah damai kita untuk memiliki kedamaian dan ketenangan. Oleh karena itu, kita juga membutuhkan seorang teman Dao. Karena kita telah menderita di tangan makhluk hidup pasca langit, kita diancam oleh orang itu dan tidak punya pilihan selain mempersembahkan batu asal Taiji, jadi kita tidak mempercayai makhluk hidup pasca langit. Qin Mu menyentuh hidungnya dan ingin mengeluarkan pedangnya untuk menusuknya ke altar pengorbanan. Dia berpikir dalam hati, aku harus menempa pedang suci yang lain. Itulah mengapa kita perlu mencari teman Dao yang bisa kita percayai dari para dewa kuno. Suara laki-laki terdengar dari altar pengorbanan. Taiji, jalan yin dan yang, ada transformasi tanpa akhir. Dewa kuno dunia cocok dengan Dao kita. Yang saling melengkapi adalah Dewi. Dewi adalah dewa kuno yang lahir dari Dao, seseorang dari reruntuhan akhir. Tempat di mana segala sesuatu berakhir juga merupakan tempat di mana segala sesuatu dilahirkan. Suara perempuan keluar dari telur. Teratai kembar. Yang satu mewakili Dao kehancuran, Dewi kehancuran yang hanya ingin melihat dunia dalam kekacauan. Yang lain mewakili Dao kehidupan, dewa kuno yang memelihara semua makhluk hidup. Inilah sebabnya para dewa kuno Absolute Beginning memilihmu sebagai permaisuri surgawi. Reruntuhan akhir Yuanmu adalah jurang maut yang melahap segalanya. Reruntuhan akhirmu adalah Pinshuan yang melahirkan segalanya. Yang satu hancur, dan yang lainnya lahir. Dengan bantuan Anda,
penciptaan yin dan yang kami dapat diselesaikan. Jika Anda menerima bantuan kami, Anda juga dapat memediasi hidup dan mati, bergabung dengan Yuanmu, dan menjadi keberadaan yang unik. Adik perempuan, kemunculan kembali istana leluhur berarti ini adalah dunia dengan persaingan yang hebat. Di masa depan, pertempuran akan begitu intens dan megah sehingga akan melampaui kehancuran era primordial sebanyak 100 kali lipat. Dalam menghadapi perang yang 100 kali lebih buruk daripada menghancurkan para penguasa ciptaan, siapapun bisa mati. Bahkan para dewa kuno, yang mulia surgawi, kita, dan bahkan eksistensi yang telah mencapai Dao bisa mati. Apa pendapatmu tentang bergabung dengan kami? Tubuh permaisuri surgawi bergetar hebat. 100 kali lebih intens daripada pertempuran di zona karat darah? Bagaimana mungkin? Permaisuri surgawi memandang Kinmu. Ekspresi Kinmu masih acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah lama mengetahui hal ini dan tidak terkejut. Permaisuri langit menenangkan diri dan merenung sejenak sebelum berkata, almarhum suamiku lahir prematur dan digali oleh Grand Emperor untuk persembahan kurban. Dengan demikian, dia memiliki kelemahan besar dalam budidaya dan kemampuannya. Saudara Dao telah diam di sini selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi menurutku dia seharusnya berkultivasi dengan sempurna dan tidak akan berada dalam situasi seperti mendiang suamiku. Mengapa kalian berdua begitu takut dengan masa depan? Maksud perkataannya sebenarnya adalah bertanya kepada Dewa Kuno Taiji. Mereka bersembunyi di sini dan menyerap kekuatan tambang dengan damai. Setelah sekian lama, seharusnya mereka bisa keluar dengan sempurna, lalu kenapa belum juga keluar? Namun, dia adalah permaisuri surgawi, jadi pertanyaannya lebih bijaksana. Secara logika, kita memang bisa terwujud. Jangka waktu yang lama sudah cukup bagi kita untuk menyerap semua kekuatan dan budidaya tambang. Manusia telur berkata, namun, istana leluhur membatasi kelahiran kami. Permaisuri surgawi bingung, dan Kinmu menjadi penasaran. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan tanpa sadar. Wanita di dalam telur berkata, kami telah menyerap kekuatan tambang Taiji sejak alam semesta diciptakan, dan kami tidak pernah berhenti. Ketika para ahli penciptaan bangkit, mereka mulai menambang tambang tersebut, dan kelimanya digali. Ada seorang saudara Dao yang lahir sebelum para ahli penciptaan, dan dia meninggalkan sebuah tambang kosong, bebas dan tidak terkekang. Ketika dia lahir, tidak ada gangguan di dunia fana. Dao besar itu murni, dan begitu dia lahir, dia melampaui dan menjadi Dao. Pria di dalam telur berkata, di belakangnya adalah Dao Brother Taishi. Dao Brother Taishi memiliki peluang untuk mencapai Dao setelah dia, tetapi sayangnya, dia baru setengah jalan dalam pertumbuhannya sebelum dia digali dan dikorbankan kepada para master penciptaan sebagai harta karun. Sebelum dia lahir, dia sudah ternoda. Jika dia ingin mencapai Dao, itu sangat sulit. Dia harus memutuskan kekuatan persembahan kurban para master ciptaan padanya dan menemukan semua kekuatan Taishi milikku. Saudara Dao ketiga adalah Taichu. Dia digali oleh seseorang dan diperlakukan sebagai harta karun yang sangat besar, disembah oleh orang-orang di dunia. Namun, dia jatuh ke tangan Grand Emperor Zhu Yuxi. Setelah Grand Emperor dikalahkan, dia jatuh ke tangan Taichu lagi. Taichu tidak lagi dalam kondisi telurnya. Ia memiliki keinginan akan kekuasaan dan otoritas. Takut kelahirannya yang sempurna akan mengancam posisinya, jadi ia memenjarakannya. Taishu juga orang yang pahit. Dia digali dari tambang oleh wanita pencipta, klan Xin, dan kemudian dibawa ke Zhu Yuxi. Setelah itu, dia jatuh ke tangan Dewa Utara Xuan Wu dan disempurnakan menjadi pagoda langit kaca sebagai harta karun. Dia berusaha keras mencari jalan transendensi, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu orang jahat. Dia dibawa ke alam semesta sebelumnya oleh seseorang dan tidak punya pilihan selain keluar lebih awal. Jika dia ingin mencapai Dao, karmanya akan sangat besar. Dia tidak hanya ingin membalas dendam untuk putrinya, klan Xin, klan Juyu, harta karun yang dimurnikan, dia juga ingin membalas dendam atas kelahiran awalnya. Dia juga perlu menyelesaikan karma alam semesta sebelumnya. Ketika Kinmu mendengar ini, dia heran. Orang yang disebutkan oleh Dewa Kuno Taiji adalah dia. Dia keluar dari pohon hitam besar di malam hari dan membawa telur kesederhanaan besar ke saat alam semesta sebelumnya dihancurkan. Dia tidak punya pilihan selain menaikkan telur kesederhanaan besar dalam upaya untuk kembali ke pohon dunia. Saat itulah telur kesederhanaan hebat lahir. Kelahiran Taishu banyak hubungannya dengan dia. Bagi kami juga telah dirusak oleh dunia. Suara perempuan di dalam telur menghela nafas dan berkata, setelah kami mengamati pertemuan Dao bersaudara, pertama-tama kami menjadi waspada dan waspada. Kami tidak lagi murni hati Dao. Sejak saat itu, kami selangkah lagi untuk mencapai jalan itu. Namun, kami tidak mengharapkan hal ini pada saat itu. Kami menciptakan tambang palsu untuk menipu para ahli penciptaan, sementara kami menyembunyikan tambang yang sebenarnya. Dengan cara ini, kami selangkah lagi untuk mencapai Dao. Pria di dalam telur menghela nafas dan berkata, kami mengerahkan galaksi tertinggi untuk membunuh para pencipta dan makhluk hidup lain yang memasuki tambang untuk melindungi diri kami sendiri. Ketika kami memiliki niat untuk membunuh, kami semakin jauh dari pencapaian Dao. Saat itu, kami tidak menyadari bahwa kami telah berhasil. Wanita di dalam telur berkata, kami menyembunyikan diri dan hidup dalam ketakutan terus-menerus. Kami selalu khawatir Grand Emperor dan Taichu akan memperhatikan kami. Hanya ketika Taichu memimpin dewa-dewa kuno lainnya untuk menyegel istana leluhur barulah kami merasa nyaman.
Kami merasa bahwa kami dapat menyerap tambang Taiji untuk mencapai Dao. Pria di dalam telur itu menghela nafas. Baru pada saat itulah kami menyadari bahwa kami telah lama dinodai oleh dunia fana. Meskipun kami tidak lagi mengalami gangguan dari dunia fana, kami semakin jauh dari pencapaian sang jalan. Tidak hanya itu, kami juga menemukan hal mengerikan lainnya. Suara laki-laki dan perempuan terdiam. Hati Kinmu sedikit bergerak, dan dia memiliki tebakan yang menakutkan. Dia membuka mulut untuk bertanya, tapi dia menahan diri. Permaisuri surgawi lebih tenang darinya dan masih menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, suara laki-laki dan perempuan di dalam telur itu tumpang tindih dan berkata serempak, meskipun istana leluhur disegel, kami menemukan bahwa kami bukan satu-satunya yang ada di istana leluhur. Masih ada yang lain. Hati Kinmu bergetar hebat, dan dia berpikir, memang seperti dugaanku. Istana leluhur telah disegel, tetapi tidak dapat menyegel saudara Dao yang telah keluar sebelumnya. Dia sulit dipahami dan tidak terduga, tetapi orang lain di istana leluhur bukanlah dia. Yang lain datang dari bawah tanah, tapi bukan dari bawah tanah. Sebaliknya, mereka berasal dari sisa-sisa era alam semesta sebelumnya. Mereka berasal dari era alam semesta sebelumnya. Mereka telah membuat persiapan dan memasang jebakan berlapis-lapis di istana leluhur. Mereka bahkan berkomplot melawan tambang Taichi kami. Saat kalian menyegel istana leluhur dan meninggalkannya, kami merasakan kehancuran prasejarah yang mengerikan memasuki area pertambangan kami, mengunci penyerapan kekuatan dan dao besar tambang, memperlambat kemajuan kami selama bertahun-tahun. Ada ketakutan dalam suara Dewa Kuno Taiji di dalam telur. Kami telah mengembangkan hati rasa takut, dan kami tinggal selangkah lagi untuk mencapai jalur tersebut. Oleh karena itu, ketika tamu tak diundang datang ke area penambangan, kami akan meminjam batu asal Taiji. Ini karena kami tidak mampu menyerap banyak daya dari batu asal selama jutaan tahun terakhir. Kami tidak dapat menyerap banyak daya dari area penambangan, jadi tidak apa-apa untuk meminjamkannya kepadanya untuk jangka waktu tertentu. Kinmu segera membuka mata vertikal di tengah alisnya dan melihat ke bawah tanah tambang. Mata dewanya tak tertandingi, dan dia bahkan bisa melihat menembus kepingan surga agung yang ada di bawah kolam giok. Dia bisa segera melihat melalui bawah tanah tambang tertinggi. Di bawah Great Ultimate Star Domain yang luas dan tak terbatas, bagian kuno dari Great Overarching Heaven sedang melahap Star Domain dan Great Ultimate Mine Area. Ada reruntuhan misterius di sana, dan letaknya tepat di bawah area tambang tertinggi. Ada bangunan aneh di reruntuhan yang ditempa dengan logam dewa terbaik. Meskipun ditutupi bintik-bintik karat, orang masih bisa melihat riak dao besar mengalir di permukaan. Itu seharusnya adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh peradaban yang sangat maju. Mereka telah menggunakan logam ilahi tertinggi untuk membangun kota dewa dalam upaya untuk bertahan dari kehancuran besar alam semesta dan bertahan untuk mencapai alam semesta baru. Namun, Kinmu tidak melihat makhluk hidup di sana. Kehidupan mereka seolah-olah telah hancur. Namun, karena itu adalah bagian dari Great Overarching Heaven, seharusnya tidak sesederhana itu. Permaisuri surgawi tidak dapat melihat pemandangan ini dan tidak memahami ketakutan Dewa Kuno Taiji. Dia berkata, "Dao saudaraku, karena kalian dikurung dan tidak dapat meningkatkan kultivasi kalian di sini, kalian seharusnya tidak dapat menjadi sempurna. Kalian telah berhenti tumbuh, jadi bagaimana kalian akan membantu saya?" Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Mohon maafkan saya karena terus terang. Manfaat di atas segalanya. Jika saya tidak memiliki manfaat yang cukup, mengapa saya harus bekerja sama dengan kalian? Jika kalian tidak dapat membantu saya, membentuk aliansi dengan kalian dan bekerja sama untuk melawan bencana di masa depan hanyalah sebuah lelucon." Tatapan Kinmu berkedip, dan dia berkata, "Kalau begitu, Dao bersaudara berencana keluar lebih awal?" Hati permaisuri surgawi sedikit bergetar. Setelah pengingatnya, dia langsung memikirkan poin penting. Alasan mengapa Dewa Kuno Taiji memanggilnya mungkin karena dia ingin dilahirkan lebih awal. Jika Dewa Kuno Taiji lahir dan meninggalkan tambang, dia memang bisa menjadi asistennya. Dewa Kuno di dalam telur memuji, "Yang mulia Mu memang cerdas. Anda tahu maksud saya. Sayang sekali Anda tidak cukup kuat. Kalau tidak, kami pasti akan memilih Anda sebagai sekutu, bukan permaisuri surgawi. Anda menebak dengan benar, kami mempunyai niat untuk mewujudkannya." Wanita di dalam telur berkata, "Kita terjebak di sini. Kita memiliki tambang tetapi kita tidak dapat menyerap kekuatan untuk memahami dao besar. Hati dao kita juga telah dihancurkan oleh dunia fana. Daripada menjaga tambang Taiji, lebih baik kita keluar terlebih dahulu dan berjalan-jalan di dunia fana." Pria di dalam telur berkata, "Hal-hal sepele di dunia fana telah menghancurkan hati dao kita. Kita memiliki hati yang cerdik, hati yang penuh ketakutan, perasaan gembira, marah, sedih, kegembiraan, keserakahan, kekhawatiran, pembunuhan, kekuasaan, keserakahan, kelicikan, dan emosi negatif lainnya yang menghalangi kita mencapai dao. Karena dunia fana telah memberikannya kepada kita,
kita harus berjalan melalui dunia fana. Wanita di dalam telur berkata, hanya dengan berjalan melalui dunia fana kita dapat melihat melalui keserakahan, kekhawatiran, kekuasaan, dan kepentingan. Hanya dengan begitu kita dapat menyingkirkan hati yang penuh tipu daya dan ketakutan, membiarkan hati Dao kita kembali ke kesederhanaan sebelum kemunculan semua makhluk hidup. Dari sana, kita dapat mencapai Dao dan membebaskan diri kita sendiri. Kata-kata Dewa Kuno Taiji memberi emosi berbeda pada Qin Mu dan Permaisuri Surgawi. Mereka memiliki pemahaman berbeda di hati mereka. Permaisuri Surgawi ingat bahwa ketika dia dilahirkan, Dao reruntuhan akhirlah yang memberikan kesadarannya. Pada saat itu, kesadarannya sangat murni, dan paling cocok dengan Dao reruntuhan akhir. Hati Dao adalah hatiku. Dia dilahirkan di dalam bunga teratai di jurang reruntuhan akhir, tenang dan indah. Tapi kapan semua ini mulai berubah? Apakah ini dimulai ketika para ahli penciptaan mengetahui bahwa dia adalah dewa kuno dan merasakan kekuatan kesuburannya, sehingga mereka memujanya dan berdoa memohon perlindungannya, agar ras mereka memiliki lebih banyak anak dan diberkati? Apakah itu dimulai ketika para pencipta mencoba menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan musuh-musuh mereka? Apakah itu dimulai ketika mereka pertama kali bertemu dan jatuh cinta? Atau apakah itu dimulai ketika dia merasakan pemujaan terhadap penguasa ciptaan, pemujaan terhadap semua makhluk hidup, dan menikmati hasrat akan kekuasaan? Hanya saja dia tidak memiliki kesadaran akan Dewa Kuno Taiji, jadi dia tidak menyadari hal ini dan tenggelam ke dunia fana. Qin Mu memikirkan hal lain. Dia merasa bahwa itu memang cara yang layak bagi para Dewa Kuno Taiji untuk melunakkan hati Dao mereka di dunia fana. Bagaimanapun, dia juga telah melalui cobaan dan kesengsaraan di dunia manusia, dan berkembang sedikit demi sedikit. Hati Dao-nya juga terus tumbuh, dan alam Dao-nya juga perlahan membaik. Dia memikirkan masalah lain, yaitu Lan Yutian. Di masa lalu, Yang Mulia Yu merasa terganggu oleh urusan duniawi di dunia fana, jadi hati Dao-nya tidak semurni hati Lan Yutian. Sekarang, meskipun Lan Yutian berjalan di dunia fana, dia lebih seperti telur yang lahir sebelum semua kehidupan lahir. Dia tidak memiliki hati utilitarianisme, dia juga tidak memiliki keinginan untuk berkuasa, dia juga tidak memiliki pemikiran tentang kekacauan. Yang tersisa hanyalah hati Dao yang sangat murni. Dibandingkan dengan dewa kuno yang lahir dari telur selain Taiyi, dia lebih seperti dewa kuno yang lahir dari telur, diam-diam menyerap nutrisi di tambang besar yang dikenal sebagai debu merah untuk meningkatkan dirinya. Dialah orang yang paling dekat dengan pencapaian Dao. Dalam harta karun ilahi embrio roh Qin Mu, Tai Shi di dalam telur juga memiliki pemahamannya sendiri. Dia tanpa sadar berhenti menyerap kekuatan batu asal Tai Shi dan tambangnya, diam-diam memikirkan jalan masa depannya. Meskipun pembentukan Dewa Kuno Taiji mengejarku, pemahaman mereka tentang Dao sudah berada di atas pemahamanku. Dia hanya bisa menghela nafas dengan sedih, merasa bahwa dia telah mendapat banyak manfaat. Permaisuri Langit menyita tambang Tai Shi-ku. Bahkan jika saya dapat meminjam tangan Yang Mulia Mu untuk mengambilnya kembali dan sepenuhnya menyerap kekuatan tambang, saya tidak dapat mencapai kesempurnaan. Saya tidak dapat mencapai sang jalan, saya tidak dapat melampauinya. Saya juga harus menjadi seperti Dewa Kuno Taichi, berjalan keliling dunia untuk mempertajam hati Dao saya untuk mencapai tingkat Dao Saudara Taiyi. Mereka masing-masing memiliki perolehan dan pemahamannya masing-masing, tetapi hal yang mereka pahami berbeda. Dewa Kuno Taiji di dalam telur berkata, kali ini, kami mengundang Dewi karena kekuatan kami tidak cukup untuk memecahkan telur dewa. Tolong bantu kami. Permaisuri Surgawi berdiri dan berkata dengan serius, kamu harus membantu. Qin Mu juga berdiri dan berkata dengan serius, Dao bersaudara di dalam telur, bagaimana kamu akan memperlakukanku setelah kamu lahir? Aku ingin tahu sudut pandangmu. Permaisuri Surgawi memandangnya, dan sedikit niat membunuh melintas di mata indahnya. Yang Mulia Mu, kamu dan 10 Yang Mulia Surgawi saat ini berada di perahu yang sama. Kamu harus mengenali berat badanmu sendiri dan meluruskan posisimu. Jangan terlalu banyak berpikir, atau kamu hanya akan mengundang bencana fatal. Reruntuhan akhir adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang dapat melenyapkanmu. Dao besar dari reruntuhan akhir juga merupakan salah satu dari sedikit dao besar yang dapat memecahkan seni dewa substansi yang tidak berubah. Qin Mu tertawa keras, dan niat membunuhnya melonjak. Jika Dao bersaudara ingin menjadi musuhku di masa depan, aku akan bertarung sampai mati hari ini. Dao bersaudara, pikirkanlah. Dia berbalik. Permaisuri Langit, jika menurutmu seni dewa reruntuhan akhir bisa menghancurkanku, kamu bisa mencobanya. Niat membunuh Permaisuri Surgawi meningkat, dan Qin Mu bisa merasakannya. Ia berkata dengan acuh tak acuh, Permaisuri Langit, niat membunuhmu telah meningkat, dan kau tinggal selangkah lagi untuk mencapai jalur tersebut. Yang Mulia Mu, ketika kamu mencapai Dao di masa depan, mulutmu juga akan mencapai Dao. Permaisuri Surgawi mengangkat jarinya, dan jurang reruntuhan akhir muncul di atas kepala Qin Mu. Dia berkata dengan dingin, lautan reruntuhanku telah melenyapkan dewa dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya.
Kamu, Yang Mulia-mu, bukanlah yang pertama, dan kamu tidak akan menjadi yang terakhir. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk mengisi mata laut. Jika kamu bisa bertahan hidup 100 tahun dan tidak mati, aku akan mengampuni hidupmu. Semangat juang Qin Mu meluap ke langit. Dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyapukannya. Air tanpa batas muncul dan meluap. Dalam sekejap, Laut Giok muncul di antara mereka berdua, menarik mereka semakin jauh. Qin Mu berdiri di pavilion Giok di tepi Laut Giok dan menatap permaisuri surgawi dengan tatapan dingin. Cahaya bersinar terang di belakangnya, dan istana surgawi muncul satu demi satu. Roh primordial menjaga berbagai istana surgawi dan berdiri di Laut Giok. Hanya tahap eksekusi dewa yang belum lengkap. Jika roh primordialku melintasi kolam Giok dan melewati tahap eksekusi dewa, memasuki alam tahap 9 neraka, akankah aku bisa melawan Yang Mulia tanpa mengalami kematian? Matanya bersinar, dan keyakinan yang menakutkan muncul di hatinya. Dia ingin bertarung langsung dengan Yang Mulia Surgawi. Permaisuri surgawi tidak diturunkan secara pribadi oleh Yang Mulia Yan. Jika Yang Mulia Yan turun secara pribadi, dia tidak akan memiliki pemikiran yang begitu berani. Kemampuan nona surgawi yang tidak dapat diduga, namun permaisuri surgawi hanyalah seorang dewa kuno. Bahkan dengan roh primordial yang mengendalikannya, dia tidak bisa menandingi kekuatan tempur penuhnya. Jika Qin Mu melintasi dua bidang berturut-turut, bahkan jika bidang ini tidak lengkap, budidaya dan kemampuannya masih akan meningkat secara eksponensial. Dalam keadaan seperti itu, apakah dia mampu melawan Yang Mulia? Sejak dia berkultivasi di kolam Giok, dia membutuhkan kesempatan untuk pamer. Dia ingin melihat kultivasinya sendiri, kemampuannya sendiri, dan dao realnya sendiri, untuk melihat seberapa jauh pencapaiannya. Keduanya hendak bertarung. Permaisuri surgawi hendak bergerak ketika dewa primordial di dalam telur menghela nafas dan berkata serempak, "Kalian berdua, tenanglah." Roh primordial dari berbagai istana surgawi Qin Mu telah datang ke tepi kolam Giok untuk meningkatkan budidayanya. Roh primordialnya berjalan menuju tahap eksekusi dewa di berbagai istana surgawi. Kata-kata dewa kuno Taiji membuatnya menghentikan roh primordialnya. Permaisuri surgawi mengangkat alisnya dan menahan diri. Dewa kuno Taiji berkata, "Dewi, Yang Mulia-mu, mundurlah selangkah dan lihatlah langit dan laut yang luas. Jika Anda mundur selangkah, darah akan mengalir ke seluruh tanah. Tidak perlu marah karena masalah sekecil itu. Yang Mulia-mu, setelah kita lahir, kita akan berlatih di dunia fana dan mempertajam hati dao kita. Kami berjanji kepada Anda bahwa kami tidak akan pernah bermusuhan dengan Yang Mulia-mu di masa depan. Apakah Anda puas dengan janji ini?" Qin Mu membubarkan niat membunuh dan semangat juangnya dan tertawa keras. Dia membungkuk ke tanah dan berkata, "Saya berhutang budi atas niat baik kedua saudara Dao. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Tolong jangan lupa apa yang Anda katakan hari ini. Saya tidak berani melupakannya." Suara dewa kuno Taiji tumpang tindih dengan suara wanita di dalam telur. Aku lega mendengarnya. Qin Mu mundur selangkah dan melirik permaisuri surgawi sebelum berbalik untuk pergi. "Permaisuri langit, aku akan menunggumu di luar." Permaisuri surgawi mengabaikannya dan bertanya, "Kapan saudara Dao ingin muncul?" Dewa kuno Taiji sedikit terkejut dengan kepergian Qin Mu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya terkait dengan apakah mereka berdua bisa keluar, jadi dia tidak mengambil hati. "Kekuatan kami tidak cukup untuk memecahkan cangkang telur, jadi kami ingin mengundang permaisuri surgawi untuk membantu kami memecahkan cangkang telur dan membantu kami keluar. Saya khawatir istana leluhur tidak jauh dari kekacauan, jadi semakin cepat kami keluar, semakin baik." "Baiklah." Permaisuri surgawi berbalik dan berjalan keluar dari tambang. "Tubuhku yang sebenarnya akan segera tiba. Ketika saatnya tiba, aku akan membutuhkan kalian berdua untuk membantuku membuka reruntuhan akhir dan membawa reruntuhan akhir ke tambang. Aku perlu meminjam kekuatan dua teratai untuk membuka cangkang telur." Dewa kuno Taiji buru-buru berkata, "Jangan khawatir, permaisuri, saya masih punya sarana seperti itu. Namun, Yang Mulia-mu, kalian berdua tidak perlu mengkhawatirkannya. Kalian berjanji tidak akan berurusan dengannya, tapi aku tidak melakukannya." Sosok permaisuri surgawi menghilang dari tambang dan berjalan ke pasir terbang di Great Ultimate Galaxy. Tempat Qin Mu berjalan adalah bagian lain dari Great Ultimate Galaxy. Pasir putih memenuhi langit, dan sosok permaisuri surgawi dengan cepat menghilang ke kedalaman pasir putih. Suaranya terdengar dari jauh. "Sangat penting untuk memiliki kesadaran diri dan mengetahui besarnya langit dan bumi. Karena aku sudah mengatakannya, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Jika aku menyuruhnya untuk mengisi mata laut, aku akan membiarkan dia mengisinya. Jika aku bilang aku akan menekannya selama 100 tahun, aku akan menekannya selama 100 tahun. Dewa primordial di dalam telur menghela nafas. Yang Mulia-mu mampu bertahan hidup di tempat berbahaya seperti pohon hitam besar berarti budidayanya sendiri luar biasa. Tidak perlu terlalu khawatir tentang dia.
Wanita di dalam telur berkata, selain itu, dia mengancam kita dan memaksa kita untuk menyerahkan 1 batu asal dan 100 batu ilahi. Wajar jika dia ditekan selama 100 tahun. Lelaki di dalam telur berkata, apa yang kamu katakan masuk akal, tapi agar dia bisa bertahan hidup di hutan hitam besar, itu berarti dia telah menerima pengakuan dari saudara Dao itu. Kita tidak bisa mengabaikan ini, setidaknya kita harus memberi wajah pada saudara Dao itu. Selanjutnya, dia merenung sejenak dan berkata, saya merasakan aura Dao Brother Taishi dari tubuhnya. Baru saja, ada saat ketika aura Dao Brother Taishi berfluktuasi dari tubuhnya. Kamu mempunyai terlalu banyak keraguan. Wanita di dalam telur berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa jika kamu mewaspadai Dao Brother Tai, tapi apa gunanya mengkhawatirkan Grand Primordium? Sumber berkah Grand Primordium tidak tebal, jauh lebih rendah dari kita. Dia adalah telur dewa kuno kedua yang digali, nomor 2 setelah Grand Primordium. Dia tidak beruntung dengan Grand Primordium. Grand Primordium bahkan lebih matang. Meskipun lahir lebih awal, ia telah menerima pengorbanan para master ciptaan. Itu kuat dan memiliki kekuatan. Apa yang dimiliki Dao Brother Tai? Setelah dia digali, dia ditekan oleh Grand Primordium. Bahkan jika dia bergabung dengan Yang Mulia Mu hanyalah karakter yang tidak penting. Pria di dalam telur berkata, bagaimanapun, mereka berdua berasal dari istana leluhur milikku dan dilahirkan dengan 5 jenis Dao besar. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Taishi terlalu jauh dari jalan setapak, kita jauh lebih dekat ke jalan itu daripada dia. Kita terlalu berhati-hati, sulit bagi kita untuk mencapai jalan itu. Tidak perlu terlalu khawatir. Wanita di dalam telur berkata, dengan bantuan Taishi, dia tidak akan mati meskipun dia ditekan di reruntuhan akhir. Apa gunanya 100 tahun menekannya ketika dia memeras batu suci dan batu primordial kita? Dia telah menyinggung Dewi Taishu, dan dia sangat membencinya. Hanya dengan titik ini saja sudah membuatnya sulit untuk mencapai Dao dalam hidup ini, jadi tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Itu benar. Pria di dalam telur berhenti berbicara dan menunggu dengan tenang kedatangan Nyonya Surgawian. Permaisuri surgawi melintasi gurun besar pasir putih, sementara Dewa Taiji kuno masih merawatnya. Pasir putih terbentuk oleh bintang-bintang mati, dan konsentrasinya sangat tinggi. Kekuatan magnet yang mengerikan memenuhi udara, mendistorsi ruang dan sangat mengurangi kecepatan perubahan materi. Perubahan materi memberikan ilusi bahwa waktu terus mengalir, dan di tempat ini, substansinya hampir diam. Kecepatan perubahannya sangat lambat, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa waktu telah membeku. Perubahan material di pasir putih berlangsung lambat, sehingga sejumlah besar energi terkondensasi. Ketika energinya meledak, pedangki yang sangat menakutkan akan lahir. Pedangki semacam ini melintasi kehampaan alam semesta dan dapat melewati galaksi dan menghancurkan planet. Itu sangat kuat? Di gurun besar pasir putih di bidang bintang Taiji ini, jenis pedangki ini ada di mana-mana, sehingga sulit untuk dilawan. Jika ini adalah waktu yang biasa, permaisuri surgawi tidak akan masuk ke tempat berbahaya seperti itu dengan mudah. Untungnya, dengan bantuan Dewa Kuno Taichi, dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi di gurun pasir putih. Dia hanya perlu bergerak maju. Di depan, pasir memenuhi langit, dan permaisuri surgawi samar-samar bisa melihat sosok tinggi. Itu adalah Kinmu. Dibandingkan dengan orang dewasa lainnya, Kinmu tinggi dan memiliki penampilan muda. Dia masih memiliki sifat kekanak-kanakan seperti masa muda di wajahnya, tapi janggut di dagunya sangat keras kepala, selalu menembus kulitnya yang tebal. Kinmu sudah berhenti di gurun putih, dan auranya menjadi lebih kuat. Permaisuri surgawi mengangkat alisnya sedikit, dan dia melihat pemuda itu berdiri di padang pasir. Pasir putih yang mengerikan bersiul, dan pedangki alam semesta yang menakutkan benar-benar melewati tubuhnya tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Ia memiliki bentuk tetapi tidak memiliki substansi. Itu adalah Dao dari Taishi. Tanpa disadari, Kinmu selalu berada di surga ke-24 dari alam Dao-nya, dalam keadaan bertanya kepada King Ming tentang bentuk primordial. Dalam keadaan ini, dia kebal terhadap semua teknik dan cedera. Bahkan di tempat berbahaya seperti Great Ultimate Galaxy, dia masih aman dan sehat. Ini adalah tempat di mana seseorang dilahirkan tak terkalahkan. Ada 5 jenis Great Dao di alam Xiantian. Alam Taiyi dikenal sebagai kekacauan, dan kekosongan besar. Taichu tidak berbentuk. Alam Taichu adalah satu, dan bisa berubah sesuai dengan kesadaran. Taishi memiliki bentuk tetapi tidak memiliki substansi. Taishu memiliki bentuk tetapi tidak memiliki substansi. Taijin dan yang menjelma menjadi semua makhluk hidup. Ini adalah 5 Great Dao paling kuno dan primitif dari alam terhubung. Jika seseorang menguasai salah satunya, mereka akan mampu bertahan tak terkalahkan di alam terhubung. Apa yang sedang dilakukan Kinmu adalah semacam seni ilahi agung yang dia pahami dari Dao Taishi. Meskipun itu hanya bentuk perwujudan Dao Taishi, dalam keadaan seperti itu, jika dia ingin melukainya, dia harus menggunakan seni dewa tingkat kelima,
atau kemampuannya akan jauh lebih kuat daripada miliknya. Permaisuri Langit, kami merasa tidak nyaman untuk membantu, jadi kami minta maaf. Suara dewa kuno Taiji tiba-tiba terdengar di telinga Permaisuri Surgawi. Permaisuri Surgawi mengangguk dengan lembut dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak butuh bantuan Anda." Saat suaranya turun, keributan di gurun pasir putih di sekitar mereka tiba-tiba menjadi tenang. Pasir putih tidak naik, dan semuanya tenang. Alam harta karun ilahi embrio roh Kinmu tiba-tiba terbuka, dan sudut mata Permaisuri Surgawi bergerak-gerak. Baru saja, punggung Kinmu masih menghadapnya, tapi sekarang dia menghadapnya. Qin MH bahkan tidak berbalik, namun dia bisa melihat wajahnya. Hal ini membuat Permaisuri Surgawi sedikit bingung. Bertingkah misterius. Permaisuri Surgawi mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk menunjuk. Jurang besar reruntuhan akhir muncul di atas kepala Kinmu. Panjangnya 10.000 mil dan seperti retakan berbentuk kerucut yang menelan Kinmu utuh. Pada saat itu, suara gemuruh yang mengguncang dunia datang dari jurang reruntuhan akhir. Itu seperti monster besar yang menelan sesuatu yang tidak dapat dicerna. Ia tersangkut di tenggorokannya, tidak bisa menelan atau meludahkannya. Permaisuri Surgawi mengerutkan kening dan berhenti. Dia berbalik dan melihat Kinmu berdiri di jurang reruntuhan akhir, tubuhnya tidak bergerak. Betapapun mengerikannya jurang maut itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dewi, jangan lupa bahwa tubuh jasmanimu selalu ada di tanganku. Di jurang reruntuhan akhir, Kinmu mengulurkan tangan dan menggenggamnya erat. Semua rahasia tubuh jasmani Anda telah saya pahami sepenuhnya. Saya telah menggunakan aljabar mikroskopis dan aljabar makroskopis untuk membuat model tubuh jasmani yang sangat detail. Dia tersenyum bangga. Aku mengenal tubuhmu lebih baik daripada kamu. Pria bodoh. Permaisuri Langit mencibir dan berkata, sepertinya aku tidak hanya harus memenggal tanganmu, aku juga harus memenggal kepalamu. Pada saat itu, Nyonya Surgawi yang sedang bergegas menuju zona luar angkasa tertinggi untuk memasuki gurun pasir hitam. Nona Surgawi Qiang dan senjata ilahi yang mulia Yu mengikuti Jue Wuchen hingga ke kedalaman gurun. Nona Surgawi Qiang dan senjata ilahi yang mulia Yu sama-sama berada pada tingkat yang mulia, sehingga bahkan Jue Wuchen tidak dapat mendeteksinya. Dia melihat Jue Wuchen berjalan ke dalam tambang megah yang selalu berubah, membuat kedua yang mulia mendecakkan lidah karena heran. Mereka masuk ke dalam tambang dan melihat bahwa tambang tersebut dipenuhi dengan keagungan Dao Tai Chi, Yin dan yang lahir dan tumbuh tanpa henti. Dao Taiji dapat mengubah makhluk hidup di langit dan bumi, seperti raksasa purba, bunga, serangga, tumbuhan, serangga, manusia, dewa, monster, dan bahkan dewa purba. Bisa juga menjelma menjadi benda tak bernyawa di alam semesta, seperti sungai, gunung, lautan, awan petir, kilat, matahari, bulan, dan bintang. Benar-benar ciptaan yang ajaib. Bahkan Nona Surgawi Qiang dan Si Qiluo, yang mengendalikan senjata surgawi yang mulia Yu, terpesona. Mereka berseru kagum akan kekuatan dewa kuno Tai Chi dan keajaiban tambang Tai Chi. Hanya saja mereka sejenak tidak tahu bahwa ini hanyalah tambang palsu yang digunakan untuk menutup mata mereka. Di antara dewa-dewa kuno yang lahir dari telur, dewa-dewa kuno Tai Chi adalah yang paling selalu berubah. Ketika mereka berpura-pura, bahkan yang mulia pun akan kesulitan mendeteksi keajaiban di dalamnya. Namun, Nona Surgawi Qiang dan senjata ilahi yang mulia Yu telah mengikuti Jue Wuchen begitu lama, namun mereka belum sampai ke kedalaman tambang. Mau tak mau mereka merasa cemas dan curiga. Senjata ilahi yang mulia Yu hendak menguji kekuatan tambang ini ketika suara Jue Wuchen yang jelas dan menyegarkan tiba-tiba terdengar. Permaisuri reruntuhan akhir, aku di sini untuk memberi penghormatan kepada saudara Dao. Tolong tunjukkan dirimu. Senjata ilahi yang mulia Yu langsung menahan diri, dan dia melihat perubahan di tambang secara bertahap kembali normal. Sebuah lorong muncul di bawah kaki Jue Wuchen. Jue Wuchen berjalan menuju kedalaman tambang. Kedua yang mulia terus mengikutinya, dan mereka berjalan untuk waktu yang lama. Saat mereka hampir kehilangan kesabaran, cahaya tiba-tiba bersinar di kegelapan. Di depan mereka, sebuah altar pengorbanan yang sangat indah dan alami muncul. Di atasnya ada 8 keping batu asal Taiji yang menjaga telur dewa. Kedua yang mulia menahan diri dan menyaksikan Jue Wuchen membungkuk pada telur dewa dan duduk. Jue Wuchen pertama kali berbasa-basi dengan telur dewa. Saat kedua yang mulia hendak menunjukkan diri mereka tiba-tiba mengubah topik dan berbicara tentang tren umum dunia. Telur dewa meledak dan menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap, menyebabkan kedua yang mulia menahan diri. Pada saat ini, kedua yang mulia surgawi tiba-tiba merasakan fluktuasi seni dewa yang cukup besar datang dari mereka masing-masing, dan mereka tercengang. Bahkan tambang Taiji sedikit bergetar karena fluktuasi tersebut, seolah-olah gulungan lukisan tertiup angin. Itu tidak benar. Tambang Taiji yang asli lahir pada saat kelahiran alam semesta. Belum lagi benturan seni ilahi ini, bahkan yang mulia surgawi tidak akan mampu menggoyahkannya. Kedua yang mulia surgawi terkejut, tetapi pada saat ini, gelombang kedua datang.
Kekuatan gelombang ini bahkan lebih kuat, seolah-olah keberadaan di tingkat yang mulia sedang menyerang dengan sekuat tenaga. Yang Mulia Yu, senjata ilahi, mengeluarkan raungan panjang, dan semua kekuatannya meledak tanpa syarat. Seketika, area tambang hancur berkeping-keping, dan gunung-gunung pun runtuh. Matahari dan bulan hancur, dan binatang serta dewa besar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi untaian yin dan yang qi yang menyebar ke udara. Dia memang membodohiku. Senjata ilahi Yang Mulia Yu bangkit dan melihat pasir hitam melonjak. Segera, pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat besar di matanya, berubah menjadi planet dalam sekejap. Sementara itu, gurun pasir hitam menjelma menjadi galaksi megah tak tertandingi dengan miliaran bintang. Dia sebenarnya berada di bidang bintang yang luas. Ada planet-planet menari di depan matanya, menghalangi pandangannya sepenuhnya. Nona Surgawi Qiang juga menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam sistem bintang yang berantakan. Melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat jejak senjata ilahi Yang Mulia Yu dan Jue Wuchen. Dewa Taiji kuno yang hebat, mata dan tangannya mencapai langit. Wanita Surgawi Qiang tidak bisa menahan diri untuk berseru, untuk bisa bermain-main dengan Yang Mulia bahkan sebelum kamu dilahirkan, seberapa kuatkah kamu jika kamu dilahirkan? Metode seperti ini tidak bisa menjebak Yang Mulia. Kamu harus mati dalam cangkang telur sehingga kamu tidak akan terlahir seperti primordium agung dan membawa bencana ke dunia. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyapu kesadarannya yang kuat, mendorong bintang-bintang. Jika ada terlalu banyak bintang, dia akan masuk ke dalam kehampaan. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Kuno Taiji, dia tidak bisa menyentuh kehampaan. Primordium Agung diberi peringkat sebelum Taiji. Dao of Grand Primordium dipecah menjadi kesadaran dan Dao of Chonate. Kesadarannya bagus dalam memasuki kehampaan. Sebagai reinkarnasi Grand Emperor, Nyonya Surgawi Qiang memiliki kesadaran yang baik. Bahaya Taiji Star Domain tidak berguna baginya. Hanya ketika Dewa Kuno Taiji lahir dan memasuki Dao, memasuki 35 surga alam Dao, barulah mereka dapat mengancam Grand Emperor. Namun, mereka tidak akan bisa mengancam buah Dao miliknya. Hanya dengan mencapai Dao dan mencetak kekosongan tertinggi, para Dewa Kuno Taiji akan menjadi ancaman fatal bagi Grand Emperor. Seperti yang dikatakan para Dewa Kuno Taiji, mereka sekarang terlalu jauh dari jalan setapak. Mereka perlu muncul dan mengalami dunia fana untuk mencapai sang jalan. Jika tidak, meskipun mereka adalah dewa kuno yang lahir dari telur, masih banyak keberadaan di dunia ini yang dapat mengancam kehidupan mereka. Nona Surgawi Qiang dengan cepat bergerak melintasi bidang bintang, mencari tambang yang sebenarnya. Di sisi lain, senjata ilahi Yang Mulia Yu ditelan oleh jurang reruntuhan akhir. Namun, retakan besar di bidang bintang bergerak dengan cepat, dan kemanapun ia melewatinya, bintang-bintang tertelan. Sebagai Yang Mulia Surgawi ke-11, seni dewa reruntuhan akhir milik Nyonya Yuanmu benar-benar kuat. Bahkan Great Ultimate Galaxy tidak bisa menghentikannya. Kedua Yang Mulia Surgawi tiba-tiba menemukan sesuatu. Di depan mereka ada pegunungan yang membentang melintasi ladang bintang dan menekan planet yang tak terhitung jumlahnya. Pegunungan ini sungguh menakjubkan, dan guncangan yang ditimbulkannya juga tak terbayangkan. Fluktuasi seni ilahi Yang Mulia datang dari sana, dan kali ini, fluktuasinya bahkan lebih jelas. Kedua Yang Mulia Surgawi segera menyadari bahwa fluktuasi ini adalah seni surgawi Nyonya Surgawi Yan. Mungkinkah Nona Surgawi Yan mencoba menyingkirkan Dewa Kuno Taiji? Keduanya tercengang di saat yang sama, dan mereka buru-buru bergegas menuju pegunungan itu. Ketika mereka mencapai puncak pegunungan yang sangat tinggi dan melihat sekeliling, bidang bintang yang luas tiba-tiba menjadi gurun lagi. Namun, bintang yang tak terhitung jumlahnya telah lenyap, hanya menyisakan pasir yang bergulung. Anehnya, di satu sisi ada gurun pasir hitam, dan di sisi lain ada gurun pasir putih. Medan pegunungan ini rumit, dan medannya terus berubah. Bahkan kedua Yang Mulia Surgawi tidak dapat menemukan keberadaan Nyonya Surgawi Yan. Tepat pada saat ini, fluktuasi kecil seni dewa tiba-tiba datang. Kedua Yang Mulia Surgawi buru-buru menoleh dan melihat pasir putih menari-nari di langit. Dua sosok sedang berlari dan bertarung di gurun pasir putih. Di belakang mereka berdua, istana surgawi terletak, dan cahaya ilahi bersinar terang. Meski badai pasirnya kencang, namun tidak bisa menghalangi cahaya dari istana surgawi mereka. Permaisuri Surgawi. Kakak, pelacur kecil itu. Kedua Yang Mulia Surgawi segera melihat bahwa salah satu dari mereka adalah Permaisuri Surgawi, dan orang yang bertarung dengannya mengejutkan mereka. Itu adalah Qin Mu, Yang Mulia Mu. Pada saat ini, Qin Mu dengan cepat melintasi gurun besar pasir putih. Di depan dan di belakangnya ada jurang reruntuhan akhir. Itu seperti lubang yang bisa menelan segalanya, menelan segalanya. Itu adalah seni surgawi Permaisuri Surgawi. Di bawah kakinya ada alam harta karun ilahi embrio roh. Itu menyebar dan bergerak mengikuti gerakannya. Di depannya, Permaisuri Surgawi juga bergegas melewati jarak 300 yard. Segala jenis seni dewa dilepaskan di antara jari dan telapak tangannya.
Tiba-tiba, 18 roh primordial dari 19 istana celestial Kinmu terbang dan menari di sekitar roh primordial dari istana celestial utama. Postur mereka semua berbeda, dan niat bertarung mereka meluap ke langit. Seolah-olah 18 kaisar agung mengelilingi kaisar langit. Sementara itu, para dewa surga kuno muncul dari ribuan dunia di surga, berperang dan membunuh. Tubuh mereka garang, dan mereka menampilkan gambar dewa perang. Dari seni ilahi ini, Nyonya Yuanmu dan Grand Emperor melihat sisi megah dan berdarah dari pertempuran antara tiga surga besar selama era Naga Han. Seni ilahi ini adalah surga ke-17 dari alam Dao Qin Mu, dengan jelas menampilkan pertempuran berdarah di era Naga Han. Kinmu dan permaisuri surgawi bentrok, melepaskan kekuatan seni surgawi ini secara maksimal. Namun, saat dia menyentuh tanda permaisuri surgawi, Kinmu terjatuh kembali, hampir menempel ke tanah saat dia menginjak gurun untuk segera mundur, menghilangkan kekuatan permaisuri surgawi. Pada saat berikutnya, jurang besar tiba-tiba muncul di belakangnya, dan permaisuri surgawi keluar dari sana. Lengan panjangnya berkibar tertiup angin, dan lengan bajunya berubah menjadi jurang besar yang langsung menuju ke kepalanya. Sebelum Kinmu berhenti mundur, 18 roh primordial tiba-tiba kembali ke posisi mereka dan duduk di panggung eksekusi dewa di istana surgawi masing-masing. Ki mengerikan dari tahap eksekusi dewa berputar-putar di sekitarnya, tapi itu tidak melukai roh primordialnya sama sekali. Tanpa sadar, dia telah menyeberangi kolam giok dan maju ke ranah tahap eksekusi dewa. Semua istana surgawi tiba-tiba ditarik kembali dan terbang ke jantung alisnya. Tubuh jasmani Kinmu langsung menjadi sangat terang. Lubang tubuh jasmani, jejak dewa, meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, di surga celestial di tengah alisnya, posisi istana celestial berubah. Mereka menjadi bagian utama dari penciptaan istana celestial, dengan istana celestial lainnya yang mendukungnya. Dalam sekejap, kekuatannya bersatu. Tubuh jasmaninya tumbuh secara eksponensial, dan otot-ototnya menjadi ganas. Kekuatannya langsung meningkat ke ketinggian yang tak tertandingi. Tubuh ilahi cahaya merah, tubuhnya yang hampir menempel di gurun pasir langsung terpental. Tidak ada artinya membiarkan permaisuri surgawi muncul di belakangnya dengan alam harta karun surgawi. Kinmu meninju lengan permaisuri surgawi dan menabraknya. Tidak peduli bagaimana jurang reruntuhan akhir mencoba membunuhnya, itu tidak dapat menghancurkan kekuatan pukulannya. Tubuh ilahi cahaya merah adalah surga ke-18 dari alam Dao-nya, dan bukan hanya Dao penciptaannya yang disatukan. Ada juga seni bela diri dan teknik bertarungnya. Para dewa kuno dikenal karena tubuh jasmani mereka yang kuat, dan mereka secara alami memahami Dao Agung. Namun, seni bela diri adalah seni pamungkas yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Dia seperti seorang kaisar hebat di jalur perang, melawan naga dan burung phoenix dalam pertarungan jarak dekat. Tubuh tuannya meluap ke langit, dan pada saat yang sama, dia memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan dan roh primordial Dewa Merah Ming. Di lengan permaisuri surgawi, telapak tangannya terbang seperti ular roh dan bertabrakan dengan tinjunya. Tubuh jasmani para dewa kuno yang sangat kuat telah ditampilkan sepenuhnya. Tubuh aslinya telah mati lebih awal dan dibunuh oleh Nyonya Yuanmu selama tahap pertengahan era Dragon Han. Dia telah ditekan di kapal hantu, tetapi setelah mendapatkan tubuh jasmaninya dari Kinmu, dia menggunakan kultivasinya untuk meningkatkan kekuatan tubuh aslinya. Ini bukan masalah kecil. Namun, ketika dia bentrok dengan Kinmu secara langsung, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tubuh jasmani dan roh primordial Kinmu sangat bersatu, kesadaran dan ki vitalnya terkondensasi menjadi satu, dan tubuh jasmaninya kencang. Segala jenis jejak dewa kuno diubah menjadi kekuatan tubuh jasmaninya. Saat mereka bertabrakan, jejak dewa kuno di tubuh jasmaninya bersinar terang, berubah menjadi 2000 dewa kuno yang berputar di sekelilingnya dan meraung sebelum memasuki tubuhnya. Setiap kali dia mengedarkan energinya, suara Dao di tubuhnya akan bergemuruh dan bergetar. Bahkan deru pasir di gurun pasir putih tidak dapat menghalangi resonansi suara Dao. Tatapan permaisuri surgawi terasa dingin. Tubuhnya seperti tarian, dan lengan panjangnya berkibar tertiup angin seperti ular roh. Lengan bajunya seperti jurang yang sangat besar, dan tangannya yang ramping seperti batu giok terkadang membuka lengan bajunya. Setiap serangan sangatlah indah, namun niat membunuhnya tersembunyi jauh di dalam hati. Keduanya bentrok lagi dan mundur. 19 istana surgawi terbang keluar dari belakang kepala Kinmu dan berubah menjadi surga surgawi yang besar. Dia mengangkat tangannya ke depan dan membungkuk. Ekspresi permaisuri surgawi sedikit berubah, dan dia buru-buru terbang untuk menghindari serangannya. Ketika Kinmu membungkuk, pasir putih yang tak terhitung jumlahnya di depannya langsung musnah, berubah menjadi jejak ki primordial. Namun, saat permaisuri surgawi menghindar, dia menyadari bahwa dimanapun dia bersembunyi, alam harta karun ilahi embrio roh Kinmu membuatnya menghadapinya. Dengan Kinmu sebagai pusatnya,
semua pasir putih di sekitarnya kembali menjadi kekacauan akibat guncangan hebat, berubah menjadi ki primordial yang melonjak. Nona surgawi Qiang dan senjata ilahi yang mulia Yu, yang berdiri di tambang Taiji, mau tidak mau tergerak ketika mereka melihat gerakan ini. Seni ilahi yang luar biasa. Seni dewa yang tidak bisa dihindari jauh lebih kuat daripada jari esensi Dewa Kaisar Langshuan yang hanya memiliki satu gerakan. Seni ilahi ini adalah surga ke-26 dari alam Dao. Salah satu kekacauan primordial dan perjalanan Dao bersama adalah seni ilahi terkuat Qinmu. Permaisuri surgawi menghadapi banjir ki primordial yang datang dari segala arah dan buru-buru mundur. Seni ilahi primordial Chaos Dao Travel Qinmu sangat cepat, dan dia segera menyusulnya. Permaisuri surgawi terus mundur, dan jurang vertikal tiba-tiba terbuka di belakangnya. Dia mundur ke dalam jurang, dan jurang itu tertutup. Sosok Celestial Empress langsung menghilang. Pada saat berikutnya, kekuatan primordial Chaos datang menghancurkan, dan jurang reruntuhan akhir di kedalaman ruang langsung terguling. Permaisuri surgawi, yang bersembunyi di dalam seni dewa reruntuhan akhir, tertangkap basah. Dia melihat serangan Qinmu menghancurkan reruntuhan akhir dan melonjak ke arahnya. Karena kamu tidak bisa menghindarinya, maka lawanlah secara langsung. Aku tidak percaya bahwa tahap pengembangan dewa eksekusimu dapat bersaing dengan kekuatan sihir dewa kunoku. Permaisuri surgawi mengangkat tangannya untuk memblokirnya, dan kekuatan sihirnya meledak sepenuhnya. Saat mereka bertabrakan, dia merasakan kekuatan sihirnya dan dao besar miliknya diasimilasi oleh seni surgawi ini, berubah menjadi dao besar awal mutlak, meningkatkan kekuatan serangan ini. Permaisuri surgawi tercengang dan buru-buru menarik kembali telapak tangannya. Dia mengambil jepit rambut dari rambutnya. Jepit rambut itu ditempa dari besi reruntuhan akhir. Dia menuangkan kekuatan sihirnya ke dalam. Jepit rambut menerobos gelombang angin dan menerobos serangan Qinmu, membelah kekuatan serangan ini dan langsung menuju ke Qinmu. Kecepatan jepit rambut itu sangat cepat, namun bahkan besi neraka dari reruntuhan akhir terus-menerus terkikis oleh serangan Qinmu, berubah menjadi ki kekacauan utama. Ketika sampai di depan Qinmu, besi neraka sudah aus hingga hanya tersisa satu jarum besi. Itu melintas melewati jantung alis Qinmu dan menusuk ke otaknya. Ledakan keras terdengar, dan jarum besi itu meledak di kepala Qinmu, berubah menjadi jurang reruntuhan akhir yang langsung menelan dan memurnikan kepala Qinmu. Tubuh tanpa kepala Qinmu bergoyang, tapi dia tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, lehernya bergetar, dan 3 kepala tumbuh. 4 lengan muncul dari bawah ketiaknya, dan dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Pada saat ini, kekuatan primordial Chaos Dao Traveling Together telah habis, dan permaisuri surgawi keluar dari ki primordial. Pakaiannya compang-camping, memperlihatkan kulit putihnya, dan tubuh telanjangnya samar-samar terlihat. Permaisuri surgawi memiliki aura hijau di wajahnya dan aura pembunuh. Dia berjalan menuju Qinmu dan mencibir. Yang muliamu, seni dewa agung ini telah menghabiskan kultivasimu, kan? Berapa banyak kekuatan sihir yang tersisa? Cahaya ilahi mengalir ke langit di atas kepala Qinmu dan berubah menjadi surga surgawi yang besar. Ketiga kepala itu tertawa serempak. Aku punya banyak kekuatan sihir, silakan lihat, Dewi. Mata permaisuri surgawi berkontraksi. Di istana celestial surga celestial, roh primordial Qinmu benar-benar meninggalkan tahap eksekusi dewa dan mengambil langkah maju, menyeberang ke alam berikutnya. Apa yang dia tidak bisa mengerti adalah mengapa Qinmu bisa menyeberangi kolam giok untuk memasuki alam tahap eksekusi dewa dalam waktu sesingkat itu, dan mengapa dia bisa melintasi alam tahap eksekusi dewa untuk memasuki alam berikutnya. Namun, apa yang dia tidak mengerti adalah ranah Qinmu selanjutnya. Itu sebenarnya bukan alam ibu kota giok. Secara logika, alam berikutnya setelah tahap eksekusi dewa seharusnya adalah alam ibu kota giok, dan istana celestial Qinmu sebenarnya memiliki penjara surgawi yang sangat besar antara tahap eksekusi dewa dan alam ibu kota giok. Penjara surgawi adalah tempat di mana para tahanan kejahatan besar dipenjarakan di surga celestial. Duri tumbuh di mana-mana, dan siapapun yang masuk akan kesulitan untuk melarikan diri. Para tahanan di sana adalah terpidana mati yang telah melakukan kejahatan paling keji. Membunuh kepala mereka di tahap eksekusi dewa sudah membuat mereka lolos dengan mudah, jadi mereka harus dipenjara di penjara surgawi untuk menderita siksaan yang tiada akhir. Penjara surgawi tidak dianggap sebagai wilayah dalam sistem istana celestial. Ketika roh primordial dewa datang ke sini, itu tidak meningkatkan budidaya atau kemampuan mereka sama sekali. Dalam sejarah era Dragon Han, setelah sistem istana celestial tersebar, banyak dewa yang mencoba menguji sistem istana celestial, tetapi sia-sia. Ketika datang ke Qinmu, setelah roh primordialnya masuk ke penjara surgawi, budidaya dan kemampuannya segera tumbuh dengan panik. Jelas sekali bahwa dia telah membuka dunia di penjara langit. Apa yang membuatnya semakin sulit untuk dipahami adalah bahwa meskipun Qinmu memiliki 19 istana celestial dan meskipun alam penjara surgawinya setara dengan alam ibu kota giok, masih ada jarak yang sangat jauh di antara mereka. Tidak peduli apakah itu roh primordial, tubuh jasmani,
atau kekuatan sihirnya, semuanya jauh lebih rendah dan tidak dapat digambarkan sebagai parit surgawi. Namun, tubuh jasmani, roh primordial, dan kekuatan sihir Kinmu tidak kalah dengan miliknya. Dia tidak mengerti dari mana kekuatan Kinmu berasal. Namun, dia masih bisa melihat beberapa petunjuk dari Kinmu. Para praktisi seni dewa dan dewa lainnya mengolah 7 harta dewa agung. Bahkan para praktisi seni dewa dan dewa perdamaian abadi mengembangkan 7 harta dewa. Mereka hanya mengubah harta karun ilahi jembatan ilahi menjadi harta karun ilahi sungai surgawi yang lebih logis dan cocok untuk dao agung alam semesta. Namun, dia tidak dapat menemukan harta ilahi ini di tubuh Kinmu. Meskipun harta karun ilahi miliknya disebut harta karun ilahi embrio roh, harta tersebut benar-benar berbeda dari harta karun ilahi embrio roh milik para praktisi seni dewa lainnya. Kinmu hanya memiliki 1 harta ilahi, dan dalam harta ilahi ini, sebenarnya ada Suandu, Youdu, Yuandu, 4 kutub, serta dewa-dewa langit kuno, bintang-bintang besar, galaksi yang cemerlang, dan tata letak alam semesta. Bahkan jurang di reruntuhan akhir pun memilikinya. Yang paling penting adalah istana leluhur. Pusat harta karun ilahi embrio rohnya adalah istana leluhur. Yang lebih mengerikan lagi adalah istana leluhurnya sebenarnya memiliki sisi sebaliknya. Dibandingkan dengan praktisi dan dewa seni dewa lainnya, fondasinya seperti langit dan bumi. Jika sisa harta karun ilahi disatukan dalam harta karun ilahi embrio rohnya, itu akan menjadi setetes air di lautan. Itu karena istana celestial Kinmu dibangun di atas istana leluhur dan hanya menempati sudut kecil saja. Yang mulia Mu dan kami adalah orang-orang yang sama. Dia menyembunyikan rahasianya dan tidak menyebarkan sistem kultivasinya ke kedamaian abadi. Permaisuri surgawi tertawa dingin dan berpikir pada dirinya sendiri, tidak peduli seberapa benar dan mulianya dirimu, kamu tetaplah orang yang mementingkan diri sendiri, hanya saja lebih cantik. Orang munafik. Namun, dia tidak tahu bahwa itu bukan karena Kinmu tidak ingin menyebarkan sistem budidayanya. Alasan mengapa sistem budidayanya berhasil adalah karena setelah dia menggali jiwa dan matanya dan menyerahkannya kepada Qin Feng Qing, dia menggunakan pedang menghadapi bencana untuk secara paksa menghancurkan istana surgawi dan harta surgawi, mengubahnya menjadi kekacauan. Dalam menghadapi bahaya yang bahkan kesadaran dewa abadi akan hancur sepenuhnya, dia mengambil kesempatan untuk membuka kekacauan primordial dan menghidupkan kembali harta karun ilahi embrio roh, menggunakannya untuk menghidupkan kembali jiwanya. Embrio jiwa dan rohnya setara dengan dewa-dewa kuno di tubuhnya. Untuk melakukan apa yang telah dia lakukan diperlukan peluang yang sangat besar. Orang lain tidak bisa menirunya, jadi mengolah sistem kultivasinya secara paksa hanya akan mengakibatkan kematian. Sama sekali tidak ada kemungkinan sukses. Bertentangan dengan jalur kultivasinya, jalur yang dilalui Lan Yutian sekarang lebih aman dan mudah untuk dilalui. Selama Lan Yutian membuka jalannya dan menyebarkannya, orang lain tidak perlu menempuh jalan berbahaya Kinmu. Mereka juga bisa bercocok tanam hingga ke istana leluhur. Meskipun jalur kultivasi ini tidak sekuat jalur Kinmu, namun tetap luar biasa. Jika seseorang dapat berkultivasi secara ekstrim, mereka akan melampaui yang mulia saat ini. Satu-satunya masalah adalah persyaratan pemahamannya sangat tinggi, dan hanya sedikit yang bisa berkultivasi hingga ekstrim. Ranah budidaya Kinmu naik ke tingkat tahap 9 neraka, dan budidayanya meningkat lagi. Permaisuri surgawi langsung merasa gelisah. Tiba-tiba, dia kembali tenang. Karena pada saat itu, dia merasakan aura reruntuhan akhir. Dewa kuno Taiji akhirnya bergerak dan menarik ruang semakin dekat, sehingga jarak antara reruntuhan akhir dan galaksi utama besar semakin dekat. Permaisuri surgawi adalah dewa kuno yang lahir dari Dao, tapi dia sama dengan dewa kuno yang lahir dari persembahan korban. Semakin dekat dia ke tempat kelahirannya, semakin kuat dia jadinya. Dewa kuno lainnya yang lahir dari Dao juga sama dengannya. Misalnya, penguasa bumi dan adipati surga adalah yang terkuat di Youdu dan Suandu. Kini setelah reruntuhan akhir semakin dekat, kekuatan pertarungan permaisuri surgawi juga terus meningkat. Pada saat yang sama, hati senjata surgawi yang mulia Yu, senjata ilahi yang mulia Yu dikendalikan oleh Nyonya Yuanmu dengan roh primordialnya. Seperti permaisuri surgawi, roh primordialnya berasal dari reruntuhan akhir dan berasal dari sumber yang sama. Saat reruntuhan akhir semakin dekat, kekuatannya secara alami akan terus meningkat. Nona surgawi Qiang juga merasakan aura reruntuhan akhir, dan ekspresinya berubah. Dia buru-buru melihat ke atas dan melihat jurang yang panjang dan sempit di atas Great Ultimate Galaxy. Warnanya hitam dan tak terduga. Jurang ini pada awalnya sangat jauh, dan dari jauh, tampak seperti mata setengah tertutup. Namun, jurang tersebut secara bertahap menjadi lebih besar. Bukan jurang maut yang semakin besar, tapi jarak dari jurang itu semakin dekat. Jurang tersebut dikelilingi oleh pegunungan yang terbentuk dari besi reruntuhan akhir, dan ada bintang-bintang mati yang melayang di sekitarnya.
Beberapa bintang compang-camping, dan mereka ditarik oleh jurang yang tiba-tiba muncul. Di dalam jurang, dua bunga besar perlahan muncul dari kegelapan. Sial, kedua pelacur kecil ini benar-benar memanggil reruntuhan akhir. Bahkan ekspresi Nona Surgawi Qiang pun berubah. Dia bermasalah. Dia tidak menyangka Permaisuri Langit dan Nyonya Yuanmu akan memanggil reruntuhan akhir. Sebaliknya, Dewa Kuno Taiji menggunakan kekuatannya sendiri untuk menutup ruang. Qin Mu juga merasakan aura reruntuhan akhir, dan ekspresinya berubah. Dia dengan paksa meningkatkan kultivasinya untuk menguji kekuatannya sendiri dan apakah dia bisa bersaing dengan Yang Mulia. Dia di sini bukan untuk mati. Jurang reruntuhan akhir adalah tempat yang bahkan ditakuti oleh Adipati Surga, dan dia merasa bahwa itu adalah tempat di mana 10.000 jalan akan dilenyapkan. Dengan munculnya jurang ini, kemampuan Permaisuri Surgawi pasti akan meningkat secara eksponensial. Semakin dekat dia akan menjadi semakin kuat. Dia harus menguji kemampuannya sendiri sebelum kemampuan Permaisuri Surgawi ditingkatkan hingga ekstrim. Dia tidak ingin membunuh Permaisuri Surgawi, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia hanya ingin bertarung dengan Yang Mulia. Dia merong panjang dan tubuhnya bangkit. Pada saat ini, seluruh kekuatannya meledak. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tangannya mengangkat langit dan menutupi bumi. Masing-masing membentuk semacam keterampilan mudra yang berubah menjadi surga pertama Dao Realm, 4 mudra langit dan bumi. 4 jejak langit dan bumi membentuk alam melingkar di sekelilingnya, dan 4 wajah dewa dan iblis muncul, memandang ke segala arah. Qin Mu mengambil langkah kedua, dan gerbang hitam langit dan bumi muncul di belakangnya. Gerbang itu menghubungkan langit dan bumi, dan di atasnya ada Suandu. Di bawahnya ada Youdu, meminjam kekuatan langit dan bumi. Ini adalah surga kedua dari alam Dao. Dia mengambil langkah ketiga, dan sungai surgawi mengalir dengan anggun. 4 kutub surga muncul dan mengelilingi sekte bumi langit hitam dan 4 pelindung surga dan bumi. Dia mengambil langkah keempat, dan surga agung pun terbentuk. Langit agung yang menyeluruh bagaikan kanopi di atas kepalanya. Saat dia mengambil langkah kelima, bunga ungu beterbangan. 1 untuk 2, 2 untuk 4, 4 untuk 8. Dalam sekejap, langit dicat. Langkah keenam, Youdu mengejar jiwa pengembara. Langkah ketujuh, Paviliun Giok Primordial mendirikan Suandu. Qin Mu mengambil 26 langkah dalam sekejap, dan ketika 26 lapisan alam surgawi Dao tumpang tindih, auranya menjadi tak tertandingi. Dia secepat kilat, meninggalkan serangkaian petir saat dia berlari melintasi gurun putih. Dia membawa kekuatan luar biasa dan tiba di depan Permaisuri Surgawi. Yang Muliamu, kamu benar-benar ceroboh? Permaisuri Surgawi tidak mampu menahan amarahnya. Pakaiannya sudah compang-camping karena Primordial Chaos Dao Traveling Together milik Qin Mu, dan sulit baginya untuk menutupi tubuhnya yang seperti batu giok. Sekarang Qin Mu telah menyeberang ke alam yang tak terduga, dia benar-benar berani bergerak ketika reruntuhan akhir datang. Dia benar-benar mendekati kematian. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Aura Permaisuri Surgawi meningkat dengan panik, dan kecepatan kedatangan reruntuhan akhir meningkat drastis saat dia menghadapi serangan Qin Mu. Pada saat itu, Nyonya Yuanmu sedang mengendalikan senjata surgawi Yang Mulia Yu untuk berlari melewati tambang Taiji. Dia sudah bisa merasakan lokasi Nyonya Surgawian. Pada saat yang sama, Nyonya Surgawi Qiang tidak peduli tentang pertempuran antara Qin Mu dan Permaisuri Surgawi saat dia mengejar senjata surgawi Yang Mulia Yu. Pada saat ini, getaran yang menghancurkan bumi melanda, dan kedua Yang Mulia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping. Permaisuri Surgawi memuntahkan darah dan terbang mundur. Tubuh gioknya menekan gurun putih dan meluncur mundur dengan cepat. Tatapan kedua Yang Mulia Surgawi menjadi kosong. Mereka melihat Qin Mu mencondongkan tubuh ke depan dan meluncur ke bawah secara diagonal. Kecepatannya secepat cahaya yang mengalir, dan dalam sekejap, 26 seni Dewa Agung melesat seperti anak panah, membombardir tubuh Permaisuri Surgawi. Permaisuri Surgawi meluncur beberapa ratus mil dalam waktu singkat, dan Qin Mu mengeksekusi seni surgawinya yang hebat hingga serangan terakhirnya. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk. Permaisuri Surgawi mengangkat tubuh gioknya secara horizontal dan terbang ke udara. Ruang di sekitarnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi gumpalan ki primordial. Gelombang ki primordial yang melonjak berputar dan meledak, menciptakan lubang besar di Great Ultimate Star Domain. Bajingan! Suara marah Permaisuri Surgawi terdengar saat dia membantai jalan keluar dari gelombang ki yang kacau. Pakaiannya hampir habis, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat Qin Mu melompat, dan tabut paramita muncul di bawah kakinya, membawanya pergi. Permaisuri Surgawi membantai dengan marah, tetapi di mana dia bisa menemukan pencuri kecil itu? Benar-benar seni surgawi yang tertinggi. Yuanmu mengendalikan senjata ilahi Yang Mulia Yu dan melihat pemandangan ini dari jauh. Dia sangat gembira, dan senjata ilahi Yang Mulia Yu tidak bisa menahan tawa. Yang Mulia Mu juga seekor monyet. Dia sebenarnya menyelinap pergi setelah menelanjangi suster dan tidak melakukan apapun.
Dia memarahinya sambil tersenyum saat dia bergegas menuju tempat jurang reruntuhan akhir turun dengan aura pembunuh. Yang muliamu sungguh luar biasa. Nona surgawi Qiang, yang bersembunyi di balik senjata ilahi yang mulia Yu, tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Serangan terakhir jari esensi ilahi miliknya dan Kaisar Dewa Langshuan adalah seni ilahi yang dipahami oleh Dao besar awal mutlak. Mereka menggabungkan Dao kesadaran dan Dao Chonate. Dao of Absolute Beginning begitu kuat sehingga bahkan permaisuri surgawi pun menderita. Sangat disayangkan bahwa budidaya yang muliamu tidak dapat mengimbangi. Jika aku melakukan gerakan ini, permaisuri surgawi akan berubah menjadi kekacauan dan menghilang tanpa jejak. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia iri sekaligus iri dengan seni ilahi Qinmu. Dia berpikir, jika saya ingin memahami Dao awal mutlak, ada dua cara. Salah satunya adalah dengan meminjam tubuh yang muliamu, mengambil alih tubuh jasmaninya, menyerang roh primordialnya, dan menjarah ingatannya. Saya kemudian dapat mempelajari gerakannya ini. Namun, saya hanya bisa mempelajari satu gerakan. Jika saya ingin mempelajari lebih lanjut, itu tidak mungkin. Selain itu, Yang Muliamu memiliki seni surgawi yang tidak berubah untuk melawan saya. Dia juga sangat licik, jadi sulit untuk menangkapnya. Metode lainnya adalah membuangnya untuk selamanya, dan itu adalah dengan memakan Yang Mulia Xiao. Dia menjilat bibir merahnya dengan menggoda. Yang Mulia Xiao adalah primordium agung Kaisar Langit. Setelah memakannya, saya akan mendapatkan Chonate One miliknya. Menggabungkannya dengan jalur kesadaran saya, maka itu akan menjadi primordium agung Dao. Pada saat itu, saya akan menjadi orang nomor satu di dunia. Mu mengendalikan perahu ilahi Paramita untuk melintasi kehampaan. Pemuda itu berdiri di haluan kapal, tampak sangat bahagia. Dia tidak menyangka kalau Nyonya Yuanmu mengatakan dia lahir di tahun monyet. Haha, saya akhirnya bisa bertarung dengan Yang Mulia dan dipukuli sampai mati oleh Yang Mulia lagi. Perahu Dewa Paramita mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan menerobos kekosongan ke-30, melaju melalui kekosongan ke-30 dengan kecepatan yang sangat cepat. Qinmu tidak bisa menahan kegembiraannya. Dengan jentikan lengan bajunya yang tiba-tiba, kecepatan perahu Dewa Paramita meningkat pesat. Wilayah kekuasaannya telah dinaikkan ke tahap 9 neraka, dan kultivasi serta kekuatan sihirnya telah meningkat pesat. Ini membuatnya tidak perlu lagi berhati-hati dalam kekosongan ke-30. Bahkan jika seni Dewa Perahu Dewa Paramita menghilang, dia masih bisa bertahan di kekosongan ke-30 untuk waktu yang lama tanpa dilenyapkan. Namun, dengan kemampuanku, aku masih belum bisa mengalahkan permaisuri surgawi, apalagi saat reruntuhan akhir ada di sini. Aku hanya bisa menghancurkan pakaiannya dan tidak melukainya. Permaisuri surgawi masih luar biasa, jauh lebih kuat dariku. Sudut mulut Qinmu melengkung, dan dia memeriksa tangannya dengan penuh semangat. Tapi saya tidak terluka, saya masih menekannya untuk bertarung. Senang rasanya bertarung. Saya akan lari setelah bertarung, rasanya menyenangkan sekali. Dia benar-benar tidak bisa menahan kegembiraannya. Untuk waktu yang lama, dia berpura-pura beradab dengan 10 yang mulia. Dia bahkan harus menjadi master aliansi-aliansi surga dan menjadi boneka dari 10 yang mulia surgawi. Dia tidak punya pilihan selain memutar otak untuk menyelesaikan kesalahan yang coba ditimpakan oleh 10 yang mulia surgawi. Jika dia bisa menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan masalah tanpa menggunakan otaknya, dia lebih suka menggunakan tinjunya. Sekarang, dia punya modal untuk menggunakan tinjunya. Tentu saja, kemampuan permaisuri surgawi tidak hanya sebatas itu. Jika jurang reruntuhan akhir turun dan kemampuan permaisuri surgawi meningkat secara drastis, dia bukanlah tandingannya. Pada saat itu, kecakapan bertarung permaisuri surgawi tidak akan kalah dengan Yang Mulia Surgawi. Itu sebabnya Qinmu mengalahkan permaisuri surgawi dan berlari. Jika dia tidak lari, tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, permaisuri surgawi kemungkinan besar akan membawanya untuk memenuhi mata laut. Perahu ilahi Paramita tiba-tiba berbalik, dan Qinmu melihat ke bawah dari kekosongan ke-30. Dia berpikir dalam hati, Nyonya Surgawi yang dengan paksa memukul telur dewa kuno itu dalam upaya untuk mewujudkan Taiji. Ini mungkin saat yang tepat untuk mencuri kulit telur Taiji. Saya memiliki kulit telur Taiyi, kulit telur Taichu, dan kulit telur Taishu. Masih ada Taishi dalam harta ilahi yang belum terbentuk. Jika saya bisa mendapatkan kulit telur Taichi dan kulit telur 5 dewa kuno Tai, saya akan mendapatkan semua kulit telur mereka. Meskipun efek cangkang telur tidak sebesar dewa kuno di cangkang telur, permukaan atau dinding bagian dalam cangkang telur tercetak dengan tanda Dao Agung Primordial. Selain itu, sangat kuat untuk digunakan sebagai mata. Lebih penting lagi, jika dia menggunakan seni dewa yang tidak berubah, dia bahkan mungkin bisa memasukkan telur itu kembali ke dalam telur. Ini adalah cara untuk mengancam pihak lain. Qinmu melihat ke bawah dan melihat permaisuri surgawi menenun pakaiannya dengan rune Great Dao untuk menutupi tubuh gioknya saat dia berjalan menuju tambang Taiji. Permaisuri surgawi adalah sosok keibuan dunia, bermartabat dan murah hati. Saat dia mengenakan pakaiannya, dia bersinar dan menawan,
membuat jantung orang berdebar kencang. Permaisuri langit tidak terlihat buruk, tetapi meskipun dia juga cantik ketika terbaring di peti mati, dia tidak memiliki pesona ketika dia masih hidup. Dia mengalihkan pandangannya. Di tambang Taiji, senjata ilahi Nyonya Yuanmu yang mulia Yu melaju kencang. Bahkan jika Dewa Kuno Taiji mencoba menggunakan kekuatan tambang untuk memblokirnya, dia tidak dapat memblokir kekuatan senjata ilahi ini. Nyonya Yuanmu mengerahkan kekuatan senjata ilahi yang mulia Yu untuk menghancurkan segalanya. Dia benar-benar tak terkalahkan. Terlebih lagi, dengan semakin dekatnya reruntuhan akhir, kekuatan Nyonya Yuanmu juga meningkat. Alasan mengapa Dewa Kuno Taiji menutup jarak antara tambang dan reruntuhan akhir adalah untuk meningkatkan kekuatan Nyonya Surgawi Yan. Nona Surgawi Yan adalah permaisuri surgawi, dan dengan kekuatannya sendiri, sulit baginya untuk memecahkan cangkang telur-telur Dewa Taichi. Namun, dengan kekuatan reruntuhan akhir, Dewa Kuno Taiji sudah cukup untuk dilahirkan lebih awal. Tatapan Kinmu beralih dan tertuju pada Nona Surgawi Qiang. Nona Surgawi Qiang adalah Grand Emperor pada era para ahli penciptaan di bawah pemerintahannya. Selama era primordial kuno, para Dewa Kuno Taiji terpaksa membuat tambang palsu dan bersembunyi. Grand Emperor mempunyai dendam terhadap 4 Grand Master terkemuka dari 5 prasurgawi. Jika dia bisa menyingkirkan atau menangkap Dewa Kuno Taiji, Grand Emperor akan sangat bersedia. Situasi saat ini agak aneh. Tatapan Kinmu berkedip, dan kekuatan perahu ilahi Paramita di bawah kakinya tersebar. Pemuda itu berdiri di udara dan merenung. Yuanmu adalah Dewa Kuno yang mengendalikan kehancuran. Dia memiliki keinginan kuat untuk menghancurkan segalanya. Grand Emperor dan Yuanmu mungkin tidak tahu bahwa tujuan permaisuri langit bukan untuk membunuh Dewa Kuno Taiji, tetapi untuk membantu Dewa Kuno Taiji. Setelah mereka menemukan permaisuri Surgawian dan Nyonya Surgawian, mereka mungkin akan menyerang Nyonya Surgawian dan telur ilahi Taichi. Dengan cara ini, mereka akan membantu munculnya Dewa Kuno Taichi. Dewa Kuno Taichi tidak memiliki banyak kekuatan di dalam telur dewa, tetapi ketika dia muncul, entah seberapa kuat dia nantinya. Apakah mereka setara dengan 1 atau 2 yang mulia surgawi? Seberapa jauh mereka dari Kaisar Langit Taichu pada puncaknya? Atau apakah ia telah melampaui kekuatan Kaisar Langit Taichu? Tiba-tiba, Qin Mu merasakan kekosongan ke-30 mulai merusak tubuh jasmani, roh primordial, dan kesadarannya, jadi dia mengeksekusi seni surgawi perahu ilahi Paramita lainnya. Dia berpikir dalam hati, aku masih belum cukup kuat untuk berdiri di kekosongan ke-30 dalam waktu yang lama. Bagaimana pendiri Kaisar mencetak kekosongan ke-35 dengan pedang Dao-nya? Mencap kekosongan mungkin merupakan langkah penting dalam sistem budidaya alam Dao. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi linglung lagi. Kaisar pendiri pernah berkata bahwa pedang Dao miliknya tercetak di 35 ruang kosong. Dia tidak berpikir terlalu dalam mengenai makna di baliknya. Namun, ketika dia menjelajahi bagian-bagian dari Great Overarching Heaven bersama Lang Xuan, dia memiliki kesan mendalam tentang karakteristik Great Overarching Heaven yang dapat mencetak semua Great Dao. The Great Overarching Heaven adalah kekosongan tertinggi, kekosongan ke-36. Karena Great Overarching Heaven dapat membekas, kekosongan lainnya juga harus dapat tercetak. Lebih jauh lagi, mencetak kekosongan lain seharusnya lebih sederhana daripada surga agung yang menyeluruh. Misalnya, jika Kinmu bisa memasuki kekosongan ke-30, bisakah Dao besarnya tercetak di kekosongan ketiga? Jika Dao besarnya tercetak di kehampaan, perubahan apa yang akan terjadi? Ketika saya menerima ilmu dari roh leluhur para ahli penciptaan Paramita Fade, saya pernah melihat para ahli penciptaan zaman primordial menanamkan kesadaran mereka ke dalam kehampaan. Para ahli penciptaan ini mengembangkan kesadaran mereka, sehingga mereka dapat menanamkan kesadaran mereka juga. Mereka tidak mengolah jiwa atau roh primordial mereka. Setelah mereka mati, mereka menanamkan kesadaran mereka ke dalam kehampaan, mencapai keabadian dalam bentuk lain. Dia memikirkannya secara mendetail dan berpikir dalam hati, Kaisar pendiri menggunakan jalur pedangnya untuk mencetak 35 lubang kosong. Jika jalur pedangnya menyatu dengan kesadarannya, mungkinkah itu merupakan keabadian jenis lain? Keabadian semacam ini juga sulit untuk melestarikan tubuh dan jiwa jasmani. Selanjutnya, ketika para penguasa penciptaan dikalahkan, para dewa kuno dan setengah dewa yang kuat memasuki lapisan kehampaan, menghapus semua jejak kesadaran para penguasa ciptaan yang telah mereka percayakan ke dalam kehampaan. Berkultivasi ke alam Dao dan menanamkan Dao besar serta kesadarannya ke dalam kekosongan ini tidak benar-benar tidak bisa dihancurkan. Itu akan dihapuskan oleh para ahli. Bahkan surga yang menyeluruh tidak dapat menjamin bahwa itu benar-benar tidak dapat dihancurkan. Ia hanya dapat menjamin bahwa Dao besar tidak akan padam. Kaisar Agung mempercayakan kesadarannya kepada surga yang menyeluruh, mengubahnya menjadi surga kesadaran ilahi yang menyeluruh sehingga kesadaran dan pikirannya tidak akan padam. Kinmu merenung. Dalam hal ini, jika roh primordial dapat mencetak surga agung, dapatkah itu memastikan bahwa jiwa dan roh primordial tidak akan dihancurkan?
Bisakah tubuh jasmani mencetak surga agung? Saat dia sedang berpikir, kehampaan tiba-tiba bergetar hebat, dan bahkan tubuhnya menjadi tidak stabil. Itu adalah fluktuasi spasial yang disebabkan oleh turunnya jurang reruntuhan akhir. Dewa kuno Taiji mengerahkan kekuatannya dan menarik jurang reruntuhan akhir ke langit di atas tambang Taiji. Semangat Qin Mu bangkit, dan dia segera membuka mata vertikal di tengah alisnya untuk melihat Nyonya Surgawian. Kemampuan Nona Surgawian telah meningkat secara eksponensial, dan dia mengangkat tangannya untuk meraihnya. Namun, dia melihat bunga teratai mengambang di jurang di atas tambang dan muncul dari dalam reruntuhan akhir. Dia mengambilnya. Kekuatan penghancur surga dan penghancur bumi meledak, menghantam telur ilahi Taiji bersama dengan bunga teratai. Saudari, kamu telah dilihat oleh Yang Mulia Mu. Senjata ilahi Yang Mulia Yu terbang menuju hati Nyonya Surgawian, dan tawa Nyonya Yuan Mu keluar dari mulutnya. Nona Surgawian tidak menjawab dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membombardir telur dewa kuno. Di sisi lain, aura permaisuri surgawi meningkat beberapa kali, dan dia benar-benar tiba lebih dulu. Dia sampai ke dasar jurang reruntuhan akhir terlebih dahulu dan mencibir. Pelacur kecil, tubuhmu telah berada di tangan Yang Mulia Mu selama bertahun-tahun. Bukankah dia sudah melihat semuanya? Dia merong panjang dan mendarat di salah satu teratai, menyambut senjata surgawi Yang Mulia Yu. Dao besar di jurang reruntuhan akhir dimuntahkan, dan cahaya membanjiri tubuh permaisuri surgawi. Kecakapan bertarungnya meningkat secara eksponensial. Pelacur kecil, kamu juga. Ketika senjata ilahi Yang Mulia Yu melihat permaisuri surgawi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjawab, tubuhmu juga telah berada di tangannya selama bertahun-tahun. Kamu bahkan mungkin telah melahirkan seorang anak. Saat senjata dewa Yang Mulia Yu dan permaisuri surgawi bertabrakan, alis jantung senjata dewa Yang Mulia Yu tiba-tiba terbelah, dan si Qiluo yang besar dan kekar terbang keluar. Wajahnya penuh kumis, dan dia tersenyum menawan saat dia menerkam ke arah permaisuri surgawi. Dia terkekeh. Aku sudah menangkapmu. Serangkaian istana surgawi muncul di belakangnya dan bekerja sama dengan senjata surgawi Yang Mulia Yu, langsung melukai permaisuri surgawi. Saat permaisuri surgawi terluka parah, Nyonya Surgawi Qiang diam-diam muncul di belakang si Qiluo dan dengan lembut menekan telapak tangannya ke punggungnya. Pada saat yang sama, kesadarannya menyerang jantung alis senjata dewa Yang Mulia Yu, meledakkan roh primordial Nyonya Yuan Mu dari senjata dewa Yang Mulia Hayu. Nona Surgawi Qiang mengendalikan senjata ilahi Yang Mulia Yu, dan gerakan selanjutnya mendarat di tubuh Nona Surgawian, menyebabkan dia terjatuh dan menabrak pegunungan di area pertambangan. Selalu ada orang yang lebih kuat. Nona Surgawi Qiang sangat senang. Dia mengendalikan senjata ilahi Yang Mulia Yu untuk berjalan maju dan meninju telur dewa kuno. Dao saudaraku, mati. Pada saat yang sama, Nyonya Surgawi Qiang menerkam batu asal Taiji dan mengambil 7 keping itu. Telur dewa bergetar dan mengeluarkan suara pecah. Tiba-tiba, telur dewa terbelah, dan 2 dewa kuno terbang keluar dari telur tersebut, menjepit Nona Surgawi Qiang di tengahnya. Selalu ada orang yang lebih baik. Pelacur kecil, kami sudah lama menunggumu. Sebelum kegembiraan di wajah Lady Surgawi Qiang menghilang, dia memuntahkan darah dan terbang keluar.